Di dunia ini, semua orang berharap menjadi ahli bela diri tingkat tertinggi, tetapi tidak semua orang memiliki bakat untuk mencapai impian mereka. Anak-anak muda berfantasi menjadi pahlawan, dan hal yang sama berlaku bagi Tang Mujin, seorang pemuda berusia 20 tahun yang membuat jarum akupuntur terbaik untuk seorang ahli bela diri terhebat dan menjadi murid di bawah bimbingannya. Namun untuk sampai di sini, mari kita lihat kembali kehidupan Mujin saat ini. Ia adalah pekerja yang pendiam dan rutin, bangun pagi dan menyelesaikan persiapan sebelum sarapan. Tabib Tang, ayahnya, dianggap sebagai dokter terbaik di daerah itu, dan merupakan panutan Mujin. Mujin ingin mengikuti jejak ayahnya, tetapi selalu saja mendapat masalah. Itulah sebabnya ia mendapat mata lebam, yang membuat sahabatnya, John Guok, mengejeknya. Dan seperti sahabat karib pada umumnya, Guok berpikir akan jauh lebih lucu jika mata Mujin yang satunya juga lebam. Tiba-tiba temannya merekomendasikan jamur raksasa, seperti dari game Mario. Jamur mahal itu memberikan pengalaman psikodelik, memungkinkan orang untuk mengalami mimpi luar biasa. Mujin awalnya mengira itu lelucon, tetapi begitu mendengar bahwa ia bisa mewujudkan impiannya menjadi ahli bela diri ulung, ia langsung memakan seluruh jamur itu. Ketika ia hanya seharusnya memakan sebagian kecil. Bro di sini mengira dia akan menjadi Shiro Emiya, dan membuka reality Marble Unlimited Blade Works sebagai master pedang, padahal kenyataannya, tidak terjadi apa-apa. Atau begitu kiranya, karena efeknya mulai meningkat, membuatnya pusing dan pingsan. Dalam mimpinya, seorang pandai besi tua yang kekar dan dianggap sebagai yang terhebat di kerajaan sedang menempa pedang sempurna. Tang Mujin mengira itu dirinya, tetapi tiba-tiba ingat bahwa seharusnya itu Uyezi. Ia masih sadar akan apa yang terjadi, tetapi tetap melanjutkan pembuatan 5 pedang utama yang diminta raja. Karya terakhirnya ini akan dianggap sebagai warisan hidupnya. Akhirnya, kelima pedangnya selesai setelah 20 tahun pengerjaan. Sebagai penghargaan atas prestasinya, surga menganugerahkannya keabadian, dan merayakan hari ia naik ke surga. Adegan mimpi berakhir di situ dengan anak laki-laki kita yang jatuh terduduk di lantai. Saat ia bangun, ia mendengar seorang pelanggan marah-marah di klinik ayahnya. Ia bertanya pada Guok apa yang terjadi dan mengetahui bahwa Mujin sempat pingsan, dan untungnya bangun tanpa masalah. Guok berdoa agar Mujin tidak membongkar rahasianya tentang jamur aneh yang dimilikinya. Karena itu adalah hal terakhir yang ingin kau katakan pada dokter. Mujin masih bertanya-tanya apakah mimpinya nyata atau tidak, pergi kepada ayahnya, tetapi bereaksi aneh terhadap jarum yang dipegang ayahnya. Kepalanya terasa seperti akan meledak saat gelombang ingatan menyerangnya. Pelanggan yang marah itu rupanya pergi karena jarumnya tebal, sehingga akupuntur terasa menyakitkan. Orang tua itu mencari jarum-jarumnya yang lama dan menunjukkan betapa tipisnya salah satu jarum dibandingkan yang lain. Sekali lagi, tubuh Mujin bereaksi aneh terhadap kedua jarum tersebut, dan ia tidak bisa menghentikan suara berdenging di kepalanya. Bro makan jamur dan tiba-tiba menjadi seperti pasien skizofrenia. Bocah itu cepat merebut jarum dari tangan ayahnya dan marah besar, menghina kualitas jarum tersebut. Kepalanya Mujin sangat sakit luar biasa. Kepalanya berdenging setiap kali melihat barang yang tampak tidak sempurna. Dalam hal ini, salah satu jarum yang dipegangnya terasa menusuk otaknya, membuatnya sulit melewati orang-orang di kota. Anak laki-laki itu berusaha keras untuk mengendalikan dirinya, mengingat betapa ia tidak memiliki kemampuan ini beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang setelah ia memiliki kekuatan, atau lebih tepatnya kutukan sakit kepala ini, Bro praktis sangat terganggu dan mendengar barang-barang yang tidak sempurna memanggilnya dari mana-mana. Rasanya seperti Superman yang baru pertama kali merasakan kemampuan pendengaran supernya. Sangat membuat Mujin frustasi, tak tertahankan lagi di tengah keramaian. Kepalanya terasa mau pecah, sakitnya luar biasa hingga ia menggigit bibir, menilai banyak barang terlihat sangat buruk. Namun di antara ketidaksempurnaan itu, sebuah jarum kecil memberikannya energi dan kejernihan. Ini berkat usaha seorang pria, pandai besi ulung siak dengan keahlian yang tak tertandingi. Mujin merasa tenang dengan kejernihan itu, tetapi anehnya, sebuah kesadaran menimpanya. Seharusnya ia tidak tahu tentang pekerjaan pandai besi itu. Kedua, jarum lainnya, yang membuatnya kehilangan akal sehatnya, juga ulah orang yang sama. Jadi apa yang terjadi? Apa bedanya sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, pemuda kita melangkah maju untuk mencari kebenaran. Di adegan selanjutnya, kita melihat sebuah bangunan besar dengan cerobong asap yang mengepul. Di sini,
Ketika pemuda kita melihat barang-barang buatan pandai besi yang sempurna, semua kekesalannya hilang. Sebaliknya, ia dipenuhi kejernihan dan kebahagiaan yang terpancar, semua berkat keahlian seorang pria yang sempurna. Sementara ia di sana mengagumi sebuah pedang, wanita di latar belakang mungkin mulai untuk mempertanyakan apakah pedangnya itu berbau seks atau tidak. Tiba-tiba, anak kita memutuskan untuk mengamati senjata itu lebih dekat, dan langsung menghubungkannya dengan mimpi tentang Uyezhi. Berkat jamur ajaib, Mujin kini mampu mengenali kemahiran sesungguhnya dari keterampilan pandai besi itu. Tapi itu belum semuanya, karena semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa kakek kekar itu dengan lengan sebesar kepalaku masih sangat jelas dalam ingatannya. Seolah-olah Mujin pernah melihat langsung karya Seok yang luar biasa, seakan dia ada di sana menyaksikan setiap gerakannya. Sekali lagi, Mujin kesulitan menghubungkan semuanya, bertanya-tanya apakah mimpi itu ada hubungannya dengan semua ini, karena dia mendapatkan ingatan yang sebelumnya tidak dia miliki. Tapi jika dipikir-pikir, seperti orang pada umumnya, Bro sampai pada kesimpulan, itu hanya mimpi biasa saja, jadi tidak ada yang istimewa. Lagi pula, mengira dia bisa belajar menjadi pandai besi hanya dari mimpi kecil yang konyol itu sungguh tidak masuk akal. Pikiran itu membuatnya kecewa, berpikir bahwa jika memang begitu, maka temannya yang bodoh, Zhang Guan, pasti sudah menjadi ahli bela diri tingkat tinggi sekarang. Bro pada dasarnya mengatakan jamur itu omong kosong. Namun, Mujin tak bisa menahan diri untuk mengambil langkah berani guna memastikan takdirnya sendiri. Percaya bahwa jika ia bisa mencari tukang besi Siok, ia bisa mendapatkan banyak jawaban. Tapi di adegan berikutnya, Bro dimarahi dengan sangat keras. Ternyata, orang yang berdiri di hadapannya adalah putra Seok, Ji Seng, dan meskipun ia juga seorang pandai besi, keahliannya jauh di bawah ayahnya yang luar biasa. Namun, pria itu tersinggung karena Mujin datang untuk mengeluh tentang keahliannya hanya karena satu jarum. Gemetar ketakutan, anak muda itu menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan hal seperti itu, tetapi Ji Seng tetap berteriak marah. Lagi pula, anak muda itu sudah memastikan bahwa pandai besi senior tersebut telah pensiun. Yang juga menjadi alasan mengapa sulit menemukan keahliannya saat ini. Ji Seng berhenti untuk mengakui bahwa ia jauh dari sejajar dengan ayahnya, dan ia merasa sangat kesal karena para tabib kini juga mengganggunya. Memberikan tantangan kepada pemuda itu, pandai besi menantangnya untuk mencari dan menemukan karya asli Siok di tokonya. Lagi pula, ia semakin ingin tahu apa yang membuat kritik Mujin begitu istimewa jika memang ada perbedaan yang sangat besar. Namun, disinilah pemuda ini salah perhitungan, mengira Mujin adalah orang biasa. Namun beberapa saat kemudian, pemuda itu mengumpulkan semua bilah bermutu tinggi. Jelas karena mereka bisa memanggilnya. Ini membuat Ji Seng merasa sangat ketakutan, mempertanyakan bagaimana Mujin mampu mengumpulkan semuanya dalam hitungan beberapa saat. Biasanya, orang lain benar-benar mengabaikan pedang yang sama, menganggapnya terlalu sederhana. Tetapi Mujin, dia memasak, makan, dan tidak meninggalkan remah-remah. Lucunya, anak kita tahu bahwa jika dia gagal dalam tantangan itu, dia akan sangat diejek oleh putra Siok. Tetapi sekarang setelah dia secara pribadi menerapkan kekuatan barunya, dia tahu bahwa mimpi yang dia miliki bukan lagi khayalan, tetapi sekarang bagian dari realitasnya. Ji Seng mengakui bahwa awalnya dia menganggap anak itu sebagai pelanggan yang menyebalkan. Dan setuju bahwa jarum itu tidak sebagus itu. Sekali lagi, bahkan setelah ditantang, anak laki-laki itu akhirnya menemukan karya Siok di toko. Ini membuat pandai besi bertanya-tanya apakah kemampuan observasi anak laki-laki itu bahkan melampaui miliknya sendiri, yang juga berarti bahwa apapun yang Ji Seng hasilkan sebagai karya cipta akan dianggap biasa saja di mata Mujin. Kakak ini menderita karena kesuksesannya, kurasa. Dan jika itu masalahnya, Ji Seng menyarankan agar anak laki-laki itu menciptakan sesuatu sendiri, mengambil palunya dan memberikannya kepada Mujin. Anak laki-laki kita bertanya-tanya bagaimana itu masuk akal dan mengamati palu itu dengan saksama. Ji Seng mendorongnya, menyatakan bahwa jika anak laki-laki itu tidak melakukannya sendiri, dia harus puas dengan jarum-jarum seadanya yang sudah disediakan pandai besi. Alih-alih menolak, sebagai balasannya, anak kita itu malah menerima, percaya bahwa ini satu-satunya kesempatan untuk menguji kemampuannya sebagai pandai besi. Mujin menanggalkan seragamnya untuk mulai bekerja. Namun peralatan itu terasa alami baginya, ia dengan santai menggerakkan cetakan. Meskipun sekarang ia berlagak sangat percaya diri,
anak kita itu sepenuhnya menyadari bahwa pengetahuan dari mimpi semalam tak cukup untuk diterapkan dalam pengalaman praktis. Dengan penuh keberanian, anak itu mengangkat palu tinggi-tinggi, membandingkan pekerjaannya seperti meminta pasien untuk bersiap. Balasan setimpal, palu berat membentur cetakan, sementara hati Mujin semakin mendambakan proses tersebut, membuat Jiseng terkejut melihat konsentrasi bocah itu. Postur sempurna saat ia menancapkan palu, lalu mengangkatnya lagi dengan senyum di wajah. Sekali lagi, bocah itu membuktikan bahwa keahliannya dari mimpi telah berpindah ke kenyataan. Adapun Jiseng yang sombong, putra pandai besi Seok yang hebat itu tampak benar-benar bingung. Ia menunggu untuk mempermalukan bocah itu, tetapi pemuda ini telah membuatnya takjub dengan setiap ayunan palunya. Berbeda dengan tabib, bocah itu tampaknya memiliki bakat seperti dewa dalam pandai besi. Seperti Seok, pria yang menghabiskan seumur hidupnya menempa logam. Setiap kali anak itu memukul dengan palu, Jiseng mendengar nada musik yang indah. Inilah yang disebut kesempurnaan, para hadirin. Seolah Jiseng menyaksikan reinkarnasi Wo Yezi di depan matanya. Ini bukan sekadar bakat, melainkan sesuatu yang jauh melampauinya. Ingat cetakan itu, Mujin telah mengubahnya menjadi lempengan yang indah, dan karyanya mengilhami Jiseng untuk melihat lebih banyak kemampuannya. Ia ingin melihat Mujin melakukan semuanya, dari memukul, hingga pendinginan, penempaan, bahkan mengasah bilah. Dari sangat membenci Mujin, kini ia begitu kagum dengannya. Mujin memeriksa lempengan itu dan melemparkannya ke depan pandai besi, yang sangat ingin melihat kemampuan imajinasi anak itu. Anak itu tentu saja memerintahkan pandai besi untuk melelehkan hasil karyanya yang indah, yang merupakan permintaan aneh di mata Jiseng. Bocah kita sebenarnya mengungkapkan bahwa sejauh ini, ia hanya melakukan pemanasan, menyiratkan bahwa masih ada tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi yang dapat ia raih melampaui apa yang baru saja ia ciptakan. Setelah mendengar kata-kata itu, pandai besi sangat tercengang. Pada adegan berikutnya, jarum-jarum tipis yang telah disempurnakan digunakan dalam perawatan akupuntur untuk klien-klien penting yang sama. Kali ini, prosesnya tidak terasa sakit, dan setelah melihat betapa lancarnya, banyak sekali pelanggan berjajar berdampingan. Jarumnya sangat tipis sehingga mereka bahkan tidak merasakannya. Kehebatan dokter itu benar-benar membuat mereka kagum. Dan pada saat ini, antrian pelanggan begitu panjang sehingga orang hanya bisa menduga ayah Mujin mendapat banyak uang dengan mudah. Adegan beralih dari kota, memperlihatkan apa yang terjadi di tempat lain. Sepasang pelancong sedang dalam perjalanan menuju tujuan mereka. Salah seorang dari mereka berkomentar bahwa seharusnya mereka mengunjungi klinik keluarga Tang Agung sebelum meninggalkan kota untuk berobat. Tetapi sayangnya, antriannya sangat panjang sehingga mereka harus mengurungkan niat. Mereka tampak melewati seorang pria yang sedang asyik dengan urusannya sendiri, yang setelah mendengar hal seperti itu, memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri. Kembali ke kota, klinik keluarga Tang praktis dibanjiri antrian orang, sampai-sampai beberapa orang mulai bertengkar karena saling menyela. Di antara desas-desus kerumunan, seorang pria tertentu tampaknya telah menakutkan semua orang. Ketika Mujin keluar untuk memeriksa apa yang terjadi, Bro melihat sebilah pisau menempel di leher seseorang. Masih ingat paman yang garang tadi? Dialah yang menyebabkan kekacauan itu dengan senyum lebar di wajahnya. Bocah kita segera menyadari bahwa perkelahian akan terjadi antara dua ahli bela diri. Pria berjubah ungu yang sama memutuskan untuk menghibur kerumunan dengan keahliannya. Kecuali, dia benar-benar melukai kulit orang itu hingga berdarah dan membuat anak laki-laki itu terpaksa melompat masuk. Mujin berusaha sekuat tenaga menghentikan pendarahan, hanya untuk kemudian matanya melebar karena terkejut. Wanita itu meninggalkan sayatan di kulit korbannya. Kata-kata, dokter eksentrik, terukir di dadanya. Yang mengejutkan adalah bagaimana dia bisa melakukan itu hanya dengan satu sayatan, tanpa menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. Kemahiran ini meyakinkan anak laki-laki itu bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli bela diri berpengalaman, dan sesuatu mengatakan kepadanya bahwa ia pernah mendengar kata-kata dokter eksentrik di suatu tempat sebelumnya. Bayangkan kamu berselisih dengan seseorang, dan orang itu meninggalkan tato permanen namanya di dada kamu. Aku pasti sangat marah. Petarung bela diri itu mempermalukan korbannya, menertawakannya karena pingsan setelah luka kecil. Lucunya, dia menganggap itu hanya goresan kecil, tapi menurutku pengertian orang ini tentang goresan kecil, itu keterlaluan. Tiba-tiba, sifat aslinya terungkap.
Cowok ini memancarkan aura kuat dan mengancam. Akhirnya semuanya terhubung. Mujin menyadari dia adalah pembunuh dokter terkenal yang bernama Li Cheng. Mari kita istirahat sejenak dan melihat kembali masa kecil anak itu. Kau tahu, saat tumbuh besar, ayahnya adalah juara dan pahlawannya selalu menjadi panutan. Meskipun bukan dokter terbaik sepanjang masa, pria itu tetap teguh seperti pohon yang kokoh dan kuat, dapat diandalkan bahkan di masa sulit. Pria itu luar biasa, dikenal karena keuletannya, dan menjadi teladan yang sangat baik bagi anaknya. Namun, Li Cheng bertolak belakang dengan kecemerlangan ayahnya. Pria ini gelap, dingin, dan seorang ahli bela diri yang terampil luar biasa. Ia dianggap sebagai salah satu dari 3 dokter terbaik di dunia, seorang pria misterius yang mampu mengubah nasib orang tidak hanya melalui pengobatannya, tetapi juga pedangnya. Meskipun terkenal kejam, banyak yang mengatakan ia tidak membeda-bedakan korbannya, jahat atau tidak. Bisa dibilang, Bro adalah Dexter Morgan, pembunuh berantai yang memburu dokter lain di seluruh dunia. Kehadirannya di sini hanya menyiratkan satu hal, bahwa ayah Mujin benar-benar dalam bahaya. Bocah itu cepat menyadari bahwa Li Cheng menuju kamar dokter. Menunjukkan reaksi yang wajar dalam situasi ini, Mujin berteriak cemas untuk ayahnya. Namun sebelum ia dapat menghentikan dokter yang eksentrik itu, bocah itu dihentikan oleh Jin Song, instruktur sekte King Cheng, yang merasa situasi ini di luar kendalinya. Melihat instruktur kepala menyerah begitu saja membuat anak laki-laki itu berpikir untuk meminta pemimpin cabang membujuk ahli bela diri yang berbahaya itu. Dengan sedih, Jin Song mengakui bahwa bahkan gurunya pun tak akan mau menghadapi tabib eksentrik itu. Itulah kengerian sesungguhnya dari satu orang, yang secara aktif dikenal sebagai penjahat meskipun berlatar belakang tabib. Yang mengejutkan, anak laki-laki itu juga mengetahui bahwa di suatu titik, tabib eksentrik itu pernah menyelamatkan nyawa pemimpin cabang, menambah satu alasan lagi mengapa ia tak bisa menghentikannya. Akhirnya, anak laki-laki itu menyerah, memikirkan bahwa ayahnya akan menghadapi ajalnya. Nasib yang benar-benar menyedihkan, ketika kau dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa kau ubah, meski kau sudah berusaha sekuat tenaga. Dan kuharap kalian semua tak pernah mengalami kesulitan seperti itu. Lagi pula, Jin Song meyakinkan anak itu agar tidak terlalu khawatir tentang bahaya yang akan menimpa ayahnya. Bagaimanapun juga, dokter yang eksentrik itu mungkin seorang pembunuh berantai, tapi ia bukannya jahat sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, pintu dibanting terbuka, mengejutkan mereka berdua. Li Cheng tampak sangat puas saat ia mendekati Mujin. Bocah itu melirik pakaian pria itu dan merasa lega. Ia mengerti bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun, satu situasi selesai, situasi lain muncul ketika ahli bela diri itu memegang bahu bocah itu, menceritakan bagaimana ia mendengar tentang seorang pandai besi yang terampil di dekat sini dari ayah Mujin. Li Cheng berharap Mujin akan menjadi anak yang baik dan membawanya kepada pandai besi itu. Dan, bocah itu tampak sangat ketakutan, jadi ia menerima tanpa membantah. Tabib yang eksentrik itu senang mendengarnya dan berharap bocah itu akan menjadi pemandu yang mudah. Sementara itu, Mujin sangat cemas melihat bilah pedang pria itu. Melihat bocah itu tenggelam dalam pikirannya, petarung bela diri yang mengintimidasi itu memberikan senyum yang mengancam, bertanya-tanya apakah anak itu akan mulai bergerak atau tidak. Mujin langsung menurut, dan pada adegan berikutnya, kita dibawa ke bengkel, di mana tabib eksentrik itu sangat terkejut mengetahui bahwa sebenarnya Mujin yang membuat jarum-jarum itu. Begitu bocah itu membenarkan, lelaki itu tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon yang sangat konyol. Meskipun selama bertahun-tahun mendengar hal-hal yang tidak masuk akal, gagasan bahwa putra seorang tabib memiliki keterampilan seorang pandai besi sungguh sangat lucu bagi lelaki ini. Bro sampai menangis terseduh-seduh. Terkesan dengan kemampuan anak itu, ahli bela diri tersebut memesan 30 jarum akupuntur khusus. Untuk pembayarannya, ia meninggalkan emas batangan yang sangat berharga. Kilauannya membuat Mujin terkejut dan langsung mengambil pembayaran tersebut, sambil berterima kasih dan bahkan berjanji menyelesaikan pesanan sebelum matahari terbenam. Namun hal ini membuat tabib eksentrik itu tak bisa berkata-kata. Kemampuan anak itu untuk menyelesaikan pesanan di hari yang sama, alih-alih menunda berbulan-bulan, menunjukkan keahliannya. Bahkan pandai besi berpengalaman cenderung menunda, tapi anak ini, keserakahan dari keunggulan dalam bayang-bayang. Lagi pula, tabib eksentrik itu tidak mengerti bagaimana putra seorang tabib begitu percaya diri dalam menyelesaikan pesanan rumit dalam satu hari.
Tapi bagi pemuda itu mudah dan dia tidak merasa terbebani sama sekali, berjanji akan membuat jarum yang bahkan lebih baik daripada yang dibuatnya untuk ayahnya. Dia memberi jaminan kepada pria itu, berjanji untuk menyelesaikan pesanan dengan kemampuan terbaiknya. Sejenak hening, dan tepat saat tampaknya ahli bela diri itu akan menyerang mereka dengan pedangnya, ia memutuskan untuk duduk dengan tenang. Sementara itu Mujin mengalami trauma, menyadari bahwa jika dia tidak menepati janjinya, si brengsek senyum-senyum ini benar-benar akan membunuhnya. Tak lama kemudian, proses yang luar biasa dimulai sementara pelanggan mendapatkan tempat terbaik menyaksikannya. Sekarang, Li Chung mempertanyakan bagaimana anak itu akan mengatasi semuanya, karena membuat jarum akupuntur bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan pembuatan kawat, kemudian memilih bagian terbaik sebelum semuanya digiling. Berdasarkan jarum yang dilihatnya di tempat Dr. Tang, ia tahu pasti bahwa jarum itu bukan hasil keberuntungan, melainkan dedikasi murni. Itulah mengapa ia secara pribadi ingin menyaksikan Mujin membuat jarum itu di hadapannya. Menariknya, ahli bela diri itu mengamati tubuh Mujin yang kekar, terlepas dari latar belakangnya. Sebagai tabib, namun, ia memperhatikan sesuatu. Cengkeraman anak itu pada palu mengencang kuat sebelum ia memukul cetakan, menarik perhatian Li Chung. Mujin terus memalu berulang kali, menunjukkan keahlian di setiap gerakannya. Di mata Li Chung, ia menyaksikan kesempurnaan. Tak lama kemudian, semuanya selesai. Mujin telah menyelesaikan pekerjaannya. Namun lelaki tua yang tersenyum dan agak tidak waras itu memiliki tawaran lain untuk anak laki-laki itu. Ia membayar Mujin untuk secara resmi menjadi muridnya, yang sungguh luar biasa. Anak itu bertanya-tanya mengapa, sementara Li Chung berpikir jawabannya sudah jelas. Ia berpikir bakat anak itu akan terbuang sia-sia di kota kecil ini, padahal seharusnya diasah kemampuannya. Ia berharap Mujin menerimanya, tetapi anak itu tampaknya tidak membalas perasaan yang sama, menunjukkan bahwa ia memiliki tugas pribadi yang harus diurus. Bukan hanya itu, ia baru di tempat penempaan dan belum benar-benar tahu apa yang akan didapatnya dengan menjadi murid tabib eksentrik itu. Kebingungan anak itu membuat ahli bela diri tua itu terkekeh, dan alih-alih menjelaskan dengan kata-kata, ia menunjukkan apa yang akan dipelajari anak itu. Dalam beberapa saat, tampak bahwa Li Chung telah bertindak, dan ia dengan santai mengakui bahwa ada dua hal yang dapat ia ajarkan kepada muridnya. Ngomong-ngomong, selama ini ia bercakap-cakap dengan Mujin, ahli bela diri yang tangguh. Seniman itu tidak hanya memotong benda tersebut, tetapi juga meninggalkan beberapa jarum di leher Ji Seyang. Ini membuktikan kecepatan sang pria yang luar biasa, membuat anak muda itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Maka, sensei yang berpengalaman itu bertanya apakah anak muda itu mau berubah pikiran. Tentu saja, bagi Mujin, ini tawaran terbaik. Ingatlah bahwa selain sebagai pembunuh yang kejam, Li Chung masih dianggap sebagai salah satu dokter terbaik di dunia. Dengan ini, ia akan mengasah dua keahlian sekaligus, dan bahkan menikmati kejayaan dikenal sebagai murid dokter yang eksentrik itu. Si pemuda terlalu bersemangat berpikir bahwa klinik keluarganya akan menjadi tak terkalahkan. Dalam hasil itu, namun, ada satu hal yang mengganggu Mujin. Mengapa dia dan bukan orang lain? Kakek mesin pembunuh di sini tetap sederhana dan mengatakan bahwa ia hanya menginginkan seorang pandai besi yang terampil, dan sebagai imbalannya ia bersedia menawarkan pengetahuan dan pengalamannya. Tiba-tiba, anak muda kita mulai menyadari bahwa ia dipaksa ke dalam suatu hubungan kontraktual. Untuk lebih menguji anak itu, tabib eksentrik itu mengajukan situasi hipotetis, bertanya bagaimana Mujin akan memperlakukan seseorang dengan tubuh gemetar dan qi yang lemah. Menanggapi itu, Mujin menjawab dengan tepat dengan mengatakan bahwa memperbaiki ketidakseimbangan cairan menjadi prioritas utama, dan kemudian resep obat secara strategis adalah langkah kedua. Sekali lagi, jawaban sempurna dari anak itu. Petarung bela diri percaya bahwa jika anak ini memiliki komitmen untuk menghafal teks-teks panjang dalam kedokteran, maka ia juga dapat dengan mudah mempelajari bela diri. Meskipun Mujin tidak tahu mengapa perbandingan itu dibuat, sang guru mengajukan pertanyaan lain. Li Chung menjelaskan bahwa kekuatan bukanlah satu-satunya hal dalam bela diri, yang merupakan cara kebanyakan orang memandang bela diri. Ia tidak ingin berurusan dengan orang-orang bodoh yang tidak dapat memahami pengetahuannya yang luar biasa, karena mereka akan tetap biasa-biasa saja selamanya. Dengan cara yang sama,
ia mengatakan bahwa hanya ahli yang berbakat dapat melihat perbedaan antara jarum biasa dan jarum yang dibuat khusus. Akhirnya, Mujin memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang ambisius, bertanya apakah ia juga bisa menjadi ahli bela diri tingkat tinggi seperti gurunya. Pertanyaan itu menarik, tetapi sang guru menjawab bahwa itu selalu bergantung pada ajaran seorang guru. Pada dasarnya menyiratkan bahwa dengan bimbingannya, Mujin akan lebih mudah mencapai tujuannya dibandingkan kebanyakan orang. Ini mengingatkan saya pada kenyataan bahwa beberapa orang sangat membenci matematika sampai mereka mendapatkan guru yang baik. Adegan beralih kembali ke anak laki-laki yang kembali ke klinik keluarganya, matanya bersinar dengan kesenangan, membayangkan suatu hari nanti ia juga bisa mencapai alam puncak. Gagasan itu sangat menggembirakannya sampai anak yang gembira itu merayakannya hingga terjatuh dengan keras tepat di depan ayahnya. Mujin meminta maaf karena terlambat, tetapi ayah anak itu langsung menangkapnya sebelum tubuhnya mulai gemetar. Khawatir, Mujin takut akan kesehatan ayahnya, lalu tiba-tiba orang tua itu menatapnya dengan air mata berlinang. Ia sangat takut ketika mendengar Mujin dibawa pergi oleh tabib yang kejam. Meskipun ia tidak melakukan apapun kepada tabib Tang sendiri, ia bisa saja melakukan apa saja kepada anaknya. Namun Mujin meyakinkan ayahnya bahwa tabib yang eksentrik itu sebenarnya orang yang ramah yang tidak seburuk yang dirumorkan. Tabib Tang membenarkan ini dan menjelaskan bagaimana Jin Song sudah membuat laporan tentang betapa kooperatifnya orang itu. Tapi ia tidak mengerti mengapa Mujin begitu lama kembali, padahal yang harus ia lakukan hanya menunjukkan arah ke tempat pandai besi pada Li Chung. Alih-alih bercerita panjang lebar tentang apa yang terjadi, bocah itu langsung menjelaskan bahwa Li Chung ingin Mujin menjadi murid resminya. Dan, kabar itu langsung membuat wajah tabib Tang berubah drastis. Pria itu terdiam mendengar informasi tersebut, sementara Mujin mencoba memulai percakapan, bahkan memanggil ayahnya dan bertanya-tanya mengapa ayahnya tiba-tiba berhenti. Seketika itu juga, orang tua itu berlari dengan sangat cepat ke kamarnya, lalu kembali lagi. Kali ini ia membawa sejumlah uang perak. Bocah itu menatapnya dengan bingung, bertanya-tanya apa hubungan uang perak itu dengan semuanya. Tabib Tang menyimpulkan bahwa bocah itu sebaiknya menerima tawaran tersebut. Mujin terdiam, menjelaskan bahwa jasanya dibutuhkan klinik karena kekurangan staf. Lagi pula, anak itu menganggap tawaran dari tabib asing itu tidak menarik jadi mungkin tidak terlalu serius. Namun, ayahnya meyakinkannya bahwa klinik mereka tidak akan menghadapi masalah, dan percaya bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang akan dimiliki Mujin untuk meninggalkan klinik. Pada momen krusial inilah persepsi anak laki-laki itu terhadap ayahnya berubah. Ia selalu menganggap ayahnya teguh dan melindungi kota. Namun momen ini membuat Mujin menyadari satu hal penting, bahwa bahkan tabib hebat Tang dulunya juga anak laki-laki yang bebas. Atau setidaknya begitulah tafsirku terhadap detail dalam adegan ini. Aku sangat penasaran ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Beralih ke awal pelatihan anak laki-laki itu. Dalam 2 hari terakhir, Mujin telah memperoleh aliran energi kecil di seluruh tubuhnya. Sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hari-hari berlalu saat anak laki-laki itu bermeditasi, mengasah energinya. Setiap hari latihan terasa seperti langkah menuju kemajuan. Kata-kata ayahnya masih terngiang di benaknya, dan dalam beberapa hal ia sangat bersyukur padanya. Sebuah kacang jatuh mengenai kepalanya, membuat Mujin mendongak. Itu gurunya, yang bertanya-tanya apakah Mujin sudah merindukan rumahnya. Alih-alih menjawab langsung, Mujin mengatakan bahwa ia telah mengalami peningkatan energi dalam selama latihan. Li Cheng senang mendengarnya, tetapi Mujin mulai merasa terlalu percaya diri, bertanya-tanya apakah ia memang berbakat dalam seni latihannya. Gurunya belum yakin akan hal itu, ia mengatakan bahwa kinerja masih tergolong rata-rata. Namun, Mujin berhasil mendapatkan sedikit pengikut hanya dalam 2 hari, sementara orang biasa membutuhkan setidaknya 10 hari untuk mencapai tujuan itu. Ini berarti sesuatu, dan membuat bocah itu bertanya-tanya apakah seluruh rangkaian mimpinya itu nyata atau tidak. Saat ia melamun tentang betapa hebatnya dirinya, tabib eksentrik itu melemparkan pedang kepadanya, mendesak bocah itu untuk membuktikan bakatnya dengan ayunan pedang. Li Cheng mengeluarkan tongkat ajaibnya sebagai balasan, yang menurutku agak berlebihan. Lagi pula, sang guru bertaruh bahwa jika bocah kita bahkan berhasil melukai sedikit saja pakaiannya, ia akan dengan senang hati membawa anak itu ke tujuan mereka. Tekad Li Cheng yang begitu tajam membuat Mujin meringis ketakutan. Mujin butuh waktu sejenak untuk mencerna bahwa ia benar-benar diberikan pedang sungguhan.
Taruhannya nyata, dan ia bahkan agak congkak karena latihan dasarnya. Saat ia sedang mengobrol, bocah itu menemukan kesempatan untuk menyerang gurunya yang sedang lengah. Mujin membidik ayunan yang indah, sementara gurunya sedang membersihkan telinganya. Li Cheng terkejut melihat anak itu mengincar kemenangan cepat, dan bertanya-tanya apakah bocah itu memiliki bakat dan momentum yang bagus. Namun saat Mujin mengayunkan pedangnya, gurunya tidak berani beranjak dari posisinya. Dan hanya membalas dengan tongkat ilahi. Anehnya, ketika pedang Mujin mengenai tongkat itu, ia tak mampu membelahnya. Penemuan ini mengejutkan bocah itu, karena ia mengira itu hanya tongkat biasa yang seharusnya mudah patah. Namun ia lupa bahwa tongkat kehancuran universal yang maha kuasa itu telah melewati banyak kisah isekai yang diulas di kanal kami. Tongkat itu tidak akan mudah patah. Kemudian, Li Cheng dengan gembira menyarankan bocah itu untuk menggigit erat giginya, menyiratkan bahwa serangan berikutnya akan sangat menyakitkan. Petarung bela diri itu melepaskan serangan dahsyat, membuat tubuh Mujin berputar dengan kekuatan luar biasa hingga terlempar jauh hanya dengan sekali serangan menangkis. Anak itu ambruk ke tanah dan muntah, setelah berhadapan dengan energi dalam orang lain. Pertarungan ini pada akhirnya menghancurkan semangat Mujin, karena ia mengeluh merengek bahwa orang dengan energi lebih akan selalu menang dalam perkelahian. Gurunya tertawa dan agak setuju, tapi ia menunjukkan fakta menarik. Bahkan Li Cheng pun tidak memiliki cadangan energi tinggi, itulah sebabnya ia tidak suka memprioritaskan kekuatan. Namun seperti yang dikatakannya sebelumnya, seni bela diri bukan hanya tentang kekuatan. Ia bahkan berpikir bahwa muridnya sudah cukup baik untuk anak seorang tabib tanpa pengalaman. Ia bahkan mengejek anak itu karena memiliki musuh rahasia yang ingin dipukulnya. Namun Mujin di sini malah menjadi pesimis, kesal karena ia tidak bisa menjadi ahli bela diri puncak secepat yang ia kira. Mengetahui bahwa energi dalam memainkan peran besar, anak itu menjadi putus asa dan berpikir bahwa ia tidak akan pernah mencapai tingkat ahli bela diri puncak. Tapi sensei di sini datang dan memukul kepalanya, hampir saja melukai anak itu dengan tongkatnya yang kuat, menyatakan bahwa ada lebih dari satu jalan untuk menjadi master, dan energi dalam yang tinggi hanyalah salah satu dari banyak jalan itu. Li Cheng mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika anak itu bersentuhan dengan energi dalam lawannya, ada sesaat di mana ia bisa saja membalas dengan energi dalamnya, menuangkannya ke pedangnya, tetapi ia berhenti. Di mata sang guru, itu hal yang baik. Ia mendesak Mujin untuk menyerang sekali lagi, dan kali ini ia berjanji tidak akan menggunakan energi dalam. Meskipun anak itu gugup, syarat khusus ini memberinya cukup kepercayaan diri untuk berani mencoba lagi. Ia melayang ke depan dengan ayunan kuat. Ujung pedangnya berhasil menembus tongkat. Mujin cukup senang, sampai ia merasakan lagi semburan energi dalam dari gurunya, yang membuat anak itu terlempar jauh hingga linglung. Saat anak itu hampir pingsan, gurunya menjelaskan kesalahannya yang fatal. Mujin mengira ia bisa menang hanya bermodalkan tenaga dalam, dan nyaris tewas karenanya. Ia mempertanyakan lambatnya akumulasi tenaga dalam anak itu, dan jika itu belum cukup, anak itu juga tidak memiliki bakat alami untuk menangani energi besar sekaligus. Dua hal itu mungkin tampak sebagai kelemahan besar pada pandangan pertama, tetapi kenyataannya anak itu juga memiliki kelebihan. Misalnya, ia memiliki kemampuan sensorik yang sangat baik, dan dapat memanipulasi tenaga dalam dengan cepat. Anak itu memang pendekar pedang yang buruk, tetapi jika ia dapat memasukkan sebagian tenaga dalamnya ke dalam senjatanya, ia akan mampu menyamai kemampuan pesilat kelas 2. Sang guru bijak menekankan bahwa bahkan berkeliaran tanpa tujuan pun dapat membuka jalannya sendiri, dan hal itu membuatnya sangat senang dengan kemajuan anak itu selama 10 hari terakhir. Mendengar kata-kata gurunya, Mujin terlonjak kegirangan, yakin sudah bahwa ia hampir mencapai level pesilat kelas 2, padahal belum demikian. Tiba-tiba percakapan mereka terputus oleh suara dari kejauhan. Awalnya mereka mengira itu binatang buas, tetapi kemudian menyadari itu manusia. Di kejauhan, terlihat seseorang mengenakan seragam unik dengan 3 simpul di jubahnya. Sekarang aku tahu sepertinya si Bung itu autis atau semacamnya, tapi percayalah, ini lebih dari itu. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan pangkat kepala cabang. Li Cheng waspada. Sementara Mujin gembira melihat ahli bela diri yang luar biasa. Berasal dari desa Juel, pengemis merah Hong Jusan mengungkapkan pencariannya akan tabib. Rupanya ada sejumlah kematian mendadak yang mengkhawatirkan di desa mereka.
Rupanya Hong Jusan tidak berhasil mencari di sekitar, karena dia belum pernah meninggalkan desanya seumur hidupnya. Untungnya dia aman dari penyakit itu. Jusan menjelaskan bahwa dia dan gurunya beruntung, tetapi sekitar sebulan yang lalu, penduduk desa itu tiba-tiba dilanda penyakit misterius. Awalnya dikira batuk musiman, tetapi jumlah penderitanya terus bertambah. Banyak orang jatuh sakit parah, sampai-sampai 20 orang meninggal. Awalnya Jusan ingin ikut warga yang berniat meninggalkan desa, tetapi dalam hatinya ia tak tega meninggalkan kampung halamannya, maka ia tetap tinggal dan mencurahkan seluruh tenaganya membantu tuannya. Awalnya tabib desa membantu mereka, tetapi begitu obatnya habis, semuanya menjadi sulit. Tabib itu meninggalkan desa dengan alasan akan mencari beberapa jenis tumbuhan obat. Tetapi ia belum kembali untuk beberapa waktu. Itulah mengapa Jusan sangat berterima kasih kepada para tabib ini yang telah bersedia membantu mereka. Rombongan tiba di desa yang tampak biasa saja. Di sini, penjaga desa menyambut mereka. Hong Yun membawa mereka ke seorang pasien yang menderita penyakit yang sama. Kondisi anak itu mengkhawatirkan. Itulah sebabnya Mujin segera memeriksa denyut nadi anak malang itu. Ia dapat melihat bahwa anak itu berkeringat lebih banyak dari biasanya, dan denyut nadinya lemah namun berdebar cepat. Melihat suhu tubuhnya, ia menyimpulkan bahwa energi dalam tubuh anak itu tertarik ke kepalanya. Ia dengan rasa ingin tahu bertanya apakah anak itu baru saja muntah dan mengetahui bahwa anak itu meninggal karena pusing. Sementara itu, dokter yang eksentrik itu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ketika tiba-tiba Mujin menyimpulkan penemuannya, meyakini bahwa ini akibat wabah penyakit. Untuk diagnosis yang tepat, ia berpendapat bahwa mereka berurusan dengan sesuatu yang mirip flu musim panas. Tetapi sedikit berbeda, terbukti dari baunya yang aneh. Bersamaan dengan itu, Mujin mengungkapkan bahwa membiarkan anak itu tanpa pengawasan akan membuatnya berisiko mengalami kerusakan otak permanen atau kehilangan penglihatannya. Karena itu, tindakan terbaik adalah menggunakan akupuntur sebagai pengobatan, dengan fokus pada titik-titik tertentu. Bersama dengan metode pengobatannya, Mujin juga menyebutkan sejumlah obat sebagai resep, dan saya akan memberi kalian bantuan dengan melewatkan nama-namanya. Kata-kata Mujin menarik perhatian tuannya, yang terkesan dan memerintahkannya untuk memulai perawatan. Meskipun gugup, anak muda itu segera mengambil jarumnya. Meskipun pengetahuannya tepat, Mujin belum pernah melakukan akupuntur seumur hidupnya. Dia tahu di mana titik cikaki berada, tetapi tangannya gemetar karena kurangnya pengalaman. Li Cheng memperhatikan ini dan memutuskan untuk mengarahkan jarinya ke tangan Mujin. Dengan mengalirkan sebagian qi-nya, ia menjelaskan dengan menyenangkan bahwa energi internal dapat digunakan di luar lingkup seni bela diri. Ia berpikir seorang tabib akan sangat diuntungkan dengan pemahamannya tentang hal itu. Tiba-tiba tubuh Mujin merasakan sensasi yang luar biasa. Qi gurunya bertindak seperti peta jalan, perlahan membimbing qi-nya sendiri dengan kejelasan sempurna. Berkat pengalaman ini, tabib tersebut mampu menemukan energi jahat yang disebut qi kematian. Kini setelah anak itu tahu apa yang harus dilakukan, Li Cheng menyuruhnya melanjutkan prosedur dan mempercayai instingnya. Anak itu melakukan persis seperti itu dan memasang jarum di kaki, diikuti dengan lebih banyak jarum lagi di seluruh tubuh pasien. Li Cheng mengamati dengan saksama saat muridnya menyelesaikan perawatan. Ia sabar menunggu pasien membuka matanya, yang masih gemetar karena pengalamannya. Roh jahat yang menghuni pikiran pasien itu perlahan sirna, membersihkan tubuh anak itu dan juga melindunginya dari bahaya. Dengan wajah puas, Mujin menghela napas lega. Gurunya bahkan lebih bangga padanya, mengatakan bahwa muridnya telah banyak belajar dalam satu hari. Namun bahkan setelah semuanya, wajah Mujin menunjukkan tekad dan kebahagiaan, menandakan bahwa ia akhirnya menjadi tabib sejati. Kemudian hari itu, kita mengetahui bahwa tabib desa itu sebenarnya telah mengeluarkan tabungan pribadinya, hanya untuk mengumpulkan ramuan demi kesejahteraan rakyatnya. Tabib yang percaya bahwa membawa rempah-rempah dari negeri jauh akan menghasilkan hasil yang lebih baik, maka ia memberikan semua uangnya kepada para pedagang. Ini menunjukkan bahwa ia sebenarnya orang baik, dan berkat keputusannya yang berani, semua orang di desa pun turut menyumbang untuk tujuannya. Namun, karena para pedagang rempah-rempah tidak mengunjungi desa kecil seperti desa mereka, akhirnya Jusan pergi ke gunung sendiri untuk mencari jalan keluar. Meskipun tindakan Jusan gegabah dan tanpa arah, berkat tindakannya, anak lelaki tersebut sembuh. Ia senang mengakui bahwa kondisi anak itu menunjukkan pemulihan yang sehat, dan bahkan memperbolehkan
Para tabib baik untuk bermalam di desa. Mujin dan tuannya segera masuk ke penginapan mereka. Chung mengamati lingkungan sekitar dan bahkan melihat boneka lucu di dekat kakinya. Ia penasaran dan mengambil boneka itu sementara anak muda itu sibuk dengan pikirannya. Mujin akhirnya memecah kesunyian, mempertanyakan kredibilitas tabib Yam. Pertanyaannya mengejutkan Chung, yang berpikir bahwa mereka tidak bisa langsung menyimpulkan apapun karena belum bertemu orang tersebut. Namun, Mujin bingung dan tidak mengerti mengapa penyakit tiba-tiba menyebar begitu cepat di desa yang penduduknya ramah. Warga desa telah menyiapkan jamuan untuk para tabib, tetapi Chung berpikir mereka sebaiknya tidak mengurangi persediaan makanan mereka dan hanya makan sedikit. Saya sangat suka bagaimana meskipun memiliki reputasi sebagai pembunuh berantai, dokter yang eksentrik itu sebenarnya baik hati. Sambil makan bersama, Mujin bertanya kepada gurunya, menanyakan penyakit seperti apa yang sebenarnya mereka hadapi. Chung membenarkan bahwa ia sebenarnya tidak yakin, karena penyakit ini terasa berbeda dalam segala hal. Sepertinya ia belum pernah menemukan yang persis seperti ini sebelumnya. Pengakuan ini cukup mengejutkan bocah itu, karena ia berbicara dengan salah satu dari 3 dokter terbaik sepanjang masa, dan bahkan gurunya pun tidak tahu. Kemudian, sang guru menjelaskan kepada muridnya bahwa bahkan para ahli pun tidak tahu segalanya tentang dunia. Bahkan, setiap kali ia mempelajari sesuatu, hal itu menimbulkan 5 pertanyaan baru baginya. Ini sangat penting bagi Mujin, yang secara keliru mengira bahwa gurunya mengetahui setiap penyakit yang pernah ada di dunia. Chung menyatakan bahwa jika memang demikian, ia tidak akan sibuk mengembara. Ini merupakan penemuan yang menarik bagi Mujin, yang bertanya-tanya apakah gurunya sedang mengembara untuk mencari obat penyakit tertentu. Chung memikirkan pertanyaan itu dan mengaku bahwa ia pernah memiliki keinginan seperti itu, dan bahkan sekarang ia tahu bagaimana menyembuhkan penyakit tersebut. Tidak ada gunanya lagi. Penjelasannya yang misterius hampir tak disentuh ketika tiba-tiba, Mujin mendengar suara tangisan dari seseorang pendatang. Ia tahu desa sedang berduka cita, dan meskipun telah berusaha sebaik mungkin, ia belum bisa menentukan obat yang tepat. Sambil merenungkan kondisi pasien, Mujin dengan bijak mencoba memahami masalahnya lebih dalam. Saat ia tenggelam dalam perhitungan untuk menemukan kesimpulan, gurunya tiba-tiba menceritakan kisah pilu tentang almarhumah istri dan putrinya yang menjadi korban penyakit. Chung menjelaskan bagaimana keduanya mengalami demam tinggi sebelum ruam merah muncul di sekujur tubuh mereka. Karena itu, ia terpaksa membawa mereka ke tabib dan memanggil dokter terpercaya yang dikenalnya di desa. Sayangnya, siapapun yang dibawanya, mereka tidak dapat menemukan obatnya. Dalam upayanya mencari obat penyakit tersebut, Li Chung kehilangan keluarganya. Dalam waktu 3 hari, keduanya meninggal. Kisah mengerikan ini membuat Mujin takut, ia berdoa untuk mereka. Namun di mata sang guru bijak, ia melihat cerita itu dari sisi yang lebih positif. Bahkan, ia telah melepaskan diri dari tragedi itu dan percaya kisah ini bahkan bisa menjadi cerita lucu jika dicermati lebih dalam. Tentu saja, ia berduka dan berjuang setelah kehilangan orang yang dicintainya. Li Chung meninggalkan rumahnya dalam pusaran emosi, segenap dirinya terdorong untuk dengan tujuan tertentu. Namun, 10 hari setelah berangkat, ia sampai di depan sebuah desa. Ia mengembara tanpa tujuan sehingga membutuhkan waktu lama untuk sampai di sana, padahal seharusnya hanya butuh sehari. Menariknya, desa ini memiliki tabib sendiri, dan orang tua itu tersenyum padanya dengan cerah, seorang yang kurus dan lemah yang tampak tidak bisa dipercaya. Meskipun begitu, ia akhirnya menceritakan gejala penyakitnya kepada tabib tersebut. Sebagai balasannya, orang itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia meminta 5 keping uang logam, meyakinkan bahwa keluarganya akan baik-baik saja setelah meminum ramuannya. Dulu, Li Chung memiliki banyak uang yang bisa ia habiskan. Uang baginya tak berarti apa-apa. Pesan moral cerita di mata Li Chung adalah keluarganya meninggal bukan karena kekurangan dana atau dokter yang buruk, atau karena ia kekurangan sesuatu. Keluarga Li Chung mengalami nasib malang semata-mata karena dokter lain tidak memiliki pengetahuan yang sama seperti seorang dokter tertentu. Dan itulah kisah lucu mengapa ahli bela diri yang cerdik itu memilih jalan sebagai tabib dan menjadi 3 besar di dunia. Tujuan akhirnya adalah mengumpulkan semua pengetahuan medis agar dapat diakses semua orang. 3 dekade telah berlalu sejak saat itu, dan ia sudah lama melupakan wajah-wajah keluarganya. Alih-alih menempuh jalan kejahatan,
Bro memutuskan untuk memiliki niat mulia bagi dunia agar siapapun tidak menderita seperti yang dialaminya. Mungkin kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini juga. Murid muda itu mendengarkan dengan saksama dan menyadari ironi yang indah dalam kata-kata gurunya. Seakan-akan membawa beban yang sama beratnya dengan jeritan pilu penduduk desa. Adegan berganti ke hari berikutnya, di mana Mujin memulai perjalanan untuk mengidentifikasi sumber penyakit dengan menyelidiki di luar desa. Gurunya tertarik dan memutuskan untuk ikut menyelidiki. Ia akan menegur Mujin keras-keras jika melihat bocah itu lalai. Lagi pula, anak dokter itu mencari di sekitar pertanian dan memutuskan untuk memeriksa sebuah sumur. Selanjutnya, ia pergi ke rumah orang tua yang pertama kali tertular penyakit itu. Mari kita perhatikan lebih dekat proses berpikir Mujin. Ia memahami bahwa penyakit panas pada dasarnya berbeda dari penyakit dingin yang menyebabkan tubuh menjadi dingin. Keduanya menunjukkan gejala masing-masing, tetapi keduanya disebabkan oleh qi mematikan yang sama, yang muncul di lingkungan yang tidak higienis dan dingin. Namun dari penemuannya, Mujin tidak menemukan qi mematikan di kandang babi, sumur, atau bahkan ruang penyimpanan. Mengetahui wabah selalu punya titik awal, ia semakin mendekati penyelesaian investigasinya. Untuk memastikan, Mujin meminta konfirmasi apakah Tuan Jong memang orang pertama yang sakit selain tetangganya. Jusan menjelaskan bahwa penduduk di sisi barat desa lebih dulu dan lebih cepat terserang penyakit daripada di sisi timur. Di antara mereka, anak-anak paling rentan. Namun, keterangan mereka tampaknya tidak sesuai dengan penyelidikan Mujin. Ia kini melakukan investigasi yang sangat menyeluruh, mencari tahu apakah ada perbedaan mendasar antara kedua wilayah desa tersebut, berharap untuk menemukan penjelasan yang masuk akal. Jusan menjelaskan bahwa sisi timur lebih banyak menggunakan yang sementara sisi barat terkonsentrasi dengan yin. Namun, anak didiknya itu menganggap hal itu tidak relevan dengan pembahasan, karena ia dan gurunya berasal dari barat dan sama sekali tidak melihat wabah penyakit. Ia juga penasaran mengapa anak-anak lebih rentan. Lagi pula, anak-anak hanya bermain bersama. Jusan setuju bahwa anak-anak biasanya suka bermain di aliran sungai dekat wilayah barat. Ini adalah informasi penting yang mengubah segalanya, karena Mujin tiba-tiba mencurigai air sebagai penyebab utama. Namun, hal itu tidak menjelaskan mengapa air di timur tidak menunjukkan tanda-tanda masalah. Ia bertanya mengapa sumur timur selalu kering dan mengetahui bahwa sumur itu hanya kering sekitar periode kekeringan musim semi. Mujin bertanya apakah wabah tersebut bertepatan dengan awal penyakit itu juga, dan mendapat jawabannya dari kepala desa. Pikirannya berkecamuk karena ia menduga air mungkin menjadi penyebabnya karena semua orang mulai menggunakan aliran air barat setelah yang timur mengering. Itu juga menjelaskan mengapa anak-anak lebih cepat tertular penyakit. Maka untuk memastikan kecurigaannya, Mujin menuju aliran air barat yang deras dan subur. Setelah ia memeriksa dengan teliti dan masih belum menemukan tanda-tanda yang jelas, masih ada. Belum ada yang mengkhawatirkan sejauh ini, meskipun semua tanda mengarah ke aliran itu. Mujin bertanya-tanya apakah ia terlalu pendek pandangan dalam prosesnya dan bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk melakukannya. Langkah selanjutnya membuat Jusan dan gurunya terkejut. Bocah itu memutuskan untuk bermeditasi, menyalurkan qi-nya, yang memang jarang dilakukan tabib di dunia mereka. Jusan bahkan menyampaikan hal ini kepada gurunya, dan akhirnya mempercayai insting tabib itu. Sedangkan untuk bocah kita melihat sekilas proses internalnya saat ia berkonsentrasi semakin dalam untuk memindai qi kematian. Yang mengejutkannya, ia menemukan varian yang sama persis dan melompat untuk menyimpulkan penemuannya. Mujin menunjuk ke depan dan segera berangkat. Mereka menyusuri aliran sungai, mendaki dengan susah payah hingga sampai di sana. Tiba-tiba tabib merasakan bau tajam, yang bahkan tercium oleh Jusan. Bau itu menguatkan dugaan bahwa mereka semakin dekat dengan apapun yang mengintai di belantara. Perjalanan mereka berlanjut hingga pada suatu saat, baunya menjadi sangat menyengat. Sangat buruk hingga pohon-pohon di sekitarnya pun membusuk karenanya. Ketiganya semakin mendekat sampai Mujin melirik ke depan dan melihat hamparan tanah yang membusuk. Tempat itu sangat sulit dilewati. Setiap langkah terasa berlumpur dan tidak stabil. Adegan menjadi gelap ketika tabib menyadari ada sesuatu yang terkubur di bawah tanah yang membusuk. Sebelum kita melihat apa yang terjadi, mari kita bahas banyak kematian yang terjadi di ruang penyimpanan herbal. Lihat, tumbuhan dan hewan dibunuh demi pengobatan, namun penyimpanan obat-obatan itu selalu terjaga dengan aroma sejuk dan menyegarkan,
suatu bau yang dihargai Mujin. Itu adalah perasaan yang unik bagi anak laki-laki itu, yang berpikir bahwa ruang penyimpanan itu adalah tempat kematian membuka jalan baru menuju kehidupan. Nah, tebak apa? Tempat ini justru sebaliknya. Anak laki-laki itu menggali tanah yang membusuk, hanya untuk menemukan sisa-sisa hewan yang telah mati dan tanaman. Tempat ini contoh bagaimana kematian menyebarkan kematian lebih banyak lagi. Dia tak habis pikir bagaimana semua ini bisa terjadi. Untuk saat ini, rencana Mujin adalah menggali semua mayat dan memindahkannya menjauh dari aliran sungai. Jusan dan gurunya siap untuk melakukan hal itu. Mereka memeriksa beberapa mayat, membuat Mujin menyimpulkan bahwa racun pastilah penyebab penyakit itu. Berbeda dengan tanaman beracun atau racun lainnya, racun ini tidak menyebabkan kematian seketika. Namun, dalang dibalik semua ini mengetahui betul efek racun mayat tersebut, yang terkenal menyebabkan kematian yang lambat dan sangat menyakitkan. Semua dalam cerita itu terbukti benar. Garis waktu, kenyataan sumur yang selalu mengering, semuanya hanya karena dalang jahat itu ingin semua orang mati. Bayangan itu membuat Mujin gemetar ketakutan, membayangkan mayat-mayat penduduk desa. Tiba-tiba ia menoleh dan mendapati sosok yang aneh. Seorang pria menutup mulutnya dan membawa tas. Seperti yang kalian duga, kekuatan plot twist hadir. Masih ingat tabib Yam, orang yang mengorbankan tabungannya untuk mencari ramuan? Ya, orang itu ternyata dalang di balik semua ini. Jusan dan kepala desa terdiam, sementara Mujin menyadari bahwa hanya seorang tabib. Dengan pengetahuan infrastruktur kota, ia mampu menjalankan rencana jahat seperti ini. Tidak hanya itu, orang brengsek itu juga mengumpulkan semua uang, membuktikan sifatnya yang munafik. Pria itu bisa digambarkan sebagai iblis yang menyamar sebagai manusia, yang tiba-tiba terdengar seperti pacar yang sedang marah. Pokoknya, keserakahan si penipu menyebabkan kehancuran desa Juel, merenggut banyak nyawa. Alih-alih merasa bersalah atau malu, Yam siap melawan. Mujin sangat marah dan siap berkelahi. Tapi tiba-tiba, kepala desa maju duluan, meneriaki bajingan itu karena pengkhianatannya. Rakyatnya dan menciptakan penyakit dengan kedok pengobatan. Orang menjijikan itu menjawab bahwa mereka pantas mendapatkannya. Kata-kata provokatifnya membuat orang tua itu sangat marah, sehingga ia menyerang dengan penuh amarah. Yam hampir saja terkena serangan itu ketika tiba-tiba putri tersebut diselamatkan oleh pengawal kepercayaannya. Orang ini tidak peduli dan hanya berniat untuk menyingkirkan hambatan di jalannya. Ia kesal karena kedatangan mereka menggagalkan rencananya, dan menganggap Mujin dan teman-temannya harus membayar harganya dengan nyawa mereka. Orang tua yang menyeringai dan jahat itu menyatakan bahwa ia sudah berencana untuk membuang mayat mereka ke. Lagi pula, kali ini saja, mereka akan naik lebih cepat dari yang lain. Kakak benar-benar bilang kalian akan mendapat akses lebih awal ke tempat terpencil ini. Pemimpin desa berdiri teguh di hadapan kaki tangannya. Marah, ia bersiap menyerang. Begitu ia mulai bergerak, para kaki tangan itu ketakutan. Orang tua yang putus asa itu mengamuk bahwa mereka melakukan semua perbuatan keji itu secara diam-diam, meskipun tahu bahwa ada penjaga desa yang melindunginya. Menyatakan dirinya sebagai pengemis pemetik Rami Hongyun, orang itu memancarkan gelombang aura yang dahsyat. Bahkan tabib bermuka dua Yom telah memprediksi hal seperti itu. Mendengar kata penjaga, para preman itu menoleh ke Yom, menyatakan bahwa mereka seharusnya sedang berurusan dengan orang-orang lemah, bukan ancaman tingkat penjaga di antara para pengemis. Yom juga tidak mengerti mengapa ada penjaga di sini. Saat mereka sibuk bertanya siapa atau mengapa, orang tua itu mempersiapkan diri, menyatakan akan menghitung sampai 10. Saat ini yang dia pedulikan hanyalah menghentikan dokter brengsek bernama Yom. Jadi sambil mengumpulkan kekuatan dengan tongkat sederhananya, ia memperingatkan para kaki tangan untuk memilih jalan yang benar dan pergi sebelum terlambat. Hitung mundurnya dimulai, tetapi menariknya, saat ini terjadi, Mujin dengan saksama memperhatikan bahwa raungan sederhana saja dari penjaga sudah cukup untuk melumpuhkan mereka karena takut. Jusan menekankan bahwa ia harus segera pergi. Perintah mendadak ini mengejutkan, tetapi Jusan bersikeras agar ia melarikan diri, bahkan sampai membantu keluar dari sungai. Ia ingin tabib itu lari sejauh mungkin dari tempat itu dan melapor kembali ke desa, meskipun itu tugas yang berat. Hitungan mundur berlanjut sementara anak muda itu mulai mempertanyakan apa masalah besarnya atau mengapa ia harus lari sejak awal. Ia berdiri di samping para ahli bela diri tingkat tinggi, sehingga mereka dapat menangani ancaman dengan mudah.
tetapi tiba-tiba Jusan menyatakan bahwa ia bahkan tidak tahu apa itu puncak keahlian bela diri, yang menyiratkan bahwa ia masih pemula. Pengungkapan ini benar-benar mengubah dinamika situasi karena sekarang tampaknya peluangnya hampir seimbang. Jusan menjelaskan bahwa dia dan tuannya akan menghadapi orang-orang brengsek itu dalam perkelahian. Di pihak lawan, Yom memerintahkan anak buahnya untuk bertarung, yakin bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan 2 pengemis dan seorang tabib. Orang tua itu menghitung 4 orang sambil tubuhnya gemetar. Kenyataannya ia menempuh jalan ini menunjukkan satu hal, yaitu ia bersedia bertarung sampai akhir. Itulah kesan yang tertinggal di mata Mujin, yang tidak memahami logika di balik pilihan seorang pengemis untuk mengorbankan dirinya sampai sejauh itu. Dengan taruhan yang semakin tinggi, ia berpaling kepada Jusan, mendesak mereka semua untuk melarikan diri bersama, percaya bahwa tabib eksentrik itu akan menghalau orang-orang ini selama mereka sampai di desa. Namun, Jusan sangat menolak pendekatan ini, memegang tubuh tabib. Ia menyatakan bahwa akan mustahil melindungi tabib selama mereka di satu-satunya pilihan logis adalah dia harus kembali kepada tabib dan melindungi desa. Kisah desa itu juga sangat menyedihkan. Lihatlah, seumur hidup mereka, orang-orang ini harus mengemis untuk bertahan hidup. Tetapi penduduk desa selalu memperlakukan satu sama lain dengan baik hati. Jumlah penjaga mencapai 6, sementara Jusan di sini mengenang kembali saat gurunya mengatakan bahwa mereka suatu saat harus berjuang demi penduduk desa. Catatan tambahan, aku suka bagaimana orang ini mengungkap cerita di sela-sela hitungan mundur 10 detik. Di hitungan ke-7, Yom menyuruh anak buahnya untuk segera bertindak, karena ia yakin melarikan diri takkan menyelesaikan masalah hutang judi mereka. Melihat anak buah Yom maju, penjaga itu mengamati gerakan mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang. Merasakan bahaya, Jusan mengangkat anak muda itu, memohon kepada tabib untuk tidak melawan. Di saat terakhir, Mujin dilempar menjauh seperti burung yang siap terbang. Saat dilempar, Jusan berteriak padanya agar fokus berlari. Hal terakhir yang dilihat Mujin adalah para penyerang yang datang. Pikirannya bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada teman-temannya. Ia bahkan berpikir untuk mencoba membantu mereka dalam pertarungan ini, mengetahui bahwa lawan mereka juga lemah. Tepat saat kedua kelompok akan terlibat perkelahian, tabib itu menyimpulkan bahwa mereka sebenarnya memiliki peluang untuk menang jika mereka bertarung bersama. Namun tiba-tiba, ekspresi Mujin berubah drastis saat ia melihat salah satu penyerang mengeluarkan pedangnya. Penyerang itu mencoba mengejar tabib, tetapi Jusan dengan cepat menghentikannya, sehingga Mujin jatuh ke sungai. Jusan, sebagai pelindung yang setia, bertahan di tempatnya sampai ia melihat tabib melompat keluar dan melarikan diri. Kaki Mujin membawanya melewati hutan. Kali ini, ia yakin telah membuat pilihan yang tepat dengan lari dan memenuhi permintaan terakhir yang dipercayakan kepadanya. Saat ini, menyampaikan pesan penting lebih krusial daripada apapun, tetapi itulah yang juga mengganggunya. Lihat, Mujin tak tahan dengan rasa frustasi melarikan diri dan meninggalkan teman-temannya untuk menghadapi bahaya. Kenyataannya yang pahit adalah Jusan dan Hong Gyun akan menghadapi nasib buruk, sementara yang terbaik yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri. Sayangnya, ia tak berdaya karena masih seorang pesilat pemula. Mujin berhenti, napasnya tersengal-sengal, menyadari bahwa ia tak perlu berlari jika sekuat tuannya. Dalam pikirannya, ia menganggap pengemis-pengemis pemberani itu sama berharganya. Ia tahu kedua pengemis itu memilih untuk bertahan dan melawan, meskipun bukan ahli bela diri tingkat atas. Inilah yang benar-benar membuatnya kesal. Dengan tekad bulat, Mujin menoleh ke belakang, wajahnya menunjukkan tekad untuk menghadapi ketakutannya. Mengucap dan terengah-engah mendaki bukit, Mujin berlari kembali, matanya memancarkan tekad. Situasi ini mengingatkannya pada saat ia menyelamatkan seorang anak dari perundungan anak-anak lain. Di aliran sesat itu, meskipun ia sendiri babak belur pada hari itu, Mujin merasakan kebanggaan alih-alih fokus pada rasa sakitnya. Menentang ketidakadilan selalu menjadi gayanya. Saat ini, ia dipenuhi berbagai pikiran yang mencoba mengintimidasinya. Sebagian dari Mujin ingin pertarungan itu segera berakhir, tetapi satu hal yang pasti. Ia berpikir bahwa jika ia melarikan diri sekarang, ia akan tetap menjadi pengecut seumur hidupnya karena menyesali keputusan ini. Kurasa ada pelajaran di sini untuk menghadapi ketakutanmu, karena tidak ada yang lebih menakutkan daripada penyesalan. Kembali ke adegan pertarungan. Untungnya, anak kita telah mencapai momen krusial. Para pengemis bertahan di tempatnya,
meskipun terluka parah. Dokter mengamati dengan tenang, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Kedua pengemis itu terkepung dan kewalahan. Lawan mereka, sebaliknya, semakin berani. Petarung pedang itu menyerbu untuk menyerang pengemis berambut biru. Pedangnya membelah tongkat dengan benturan keras. Meskipun tongkatnya tetap utuh, Jusan terhuyung dan sisi tubuhnya terbuka. Penyerang itu mengayunkan pedangnya dari samping dengan niat untuk melukai Jusan. Untungnya, Jusan menghindar dengan pose unik dan selamat. Lawannya sangat terkesan dengan refleksnya karena Jusan masih bertahan dengan sangat. Untuk seorang pengemis. Namun, itu hanya membuat bajingan itu mempercepat ayunan dan gerakannya untuk mengalahkannya. Jusan tak bisa membendung semuanya. Celah mulai tampak dalam gerakannya, membuatnya terluka. Penjaga itu mengaum menyuruhnya bangkit dan melawan. Melihat orang tua itu lengah, lawannya menyerangnya dengan curang. Tapi saya katakan, orang tua ini bergerak berbeda karena ia masih berhasil mengelak. Penjaga itu meringkuk dan berguling untuk menjaga jarak, sementara lawannya yang berkapak itu merenungkan betapa membosankannya melawan seseorang yang bertarung curang. Sebagai balasan, penjaga yang terengah-engah itu bijak berkata bahwa itu jauh lebih baik daripada mati. Dan metodenya jauh lebih baik daripada mereka. Antek yang arogan itu menganggapnya bukan masalah karena mereka tetap akan membunuh keduanya di sini. Ia bahkan menggambarkan bagaimana murid Hong Gyun akan dipotong-potong untuk dijadikan pupuk. Kata-katanya yang mengerikan itu tak cukup mengalihkan perhatian penjaga desa, yang melihat sebatang kayu tepat di belakangnya. Sementara itu, Jusan perlahan-lahan kewalahan. Penjaga desa bersikeras mempertahankan posisinya, menolak menyerah. Saat penyerangnya menyerbu untuk menyerang, orang tua itu bergegas mengambil kayu tersebut. Lawannya gagal mendaratkan serangan, tetapi sayangnya Hong Gyun juga gagal mengambil kayu itu. Ini menjadi perhatian, karena Hong Gyun terus teralihkan oleh keadaan Jusan. Pada saat yang tepat, ia mengambil tanah dari permukaan tanah sambil menghindar dari lawannya. Didorong oleh cintanya pada muridnya, Hong Gyun melemparkan tanah ke arah lawannya. Meskipun lawannya menghindar, serangan itu hanya berfungsi sebagai pengalih perhatian, memungkinkan sang pelindung untuk menempel pada tubuh lawannya. Ini berbahaya, karena sekarang lawannya dapat dengan mudah mengayunkan kapaknya ke arah sosok orang tua itu. Darah menyembur di kejauhan, membuat Jusan khawatir dan menoleh ke belakang. Kenyataannya memang demikian, kapak itu benar-benar mengenai sasaran. Namun pada saat itu juga, orang tua itu melepaskan sisa energi dalamnya, meneriakkan nama muridnya dengan sekuat tenaga. Adegan ini pilu untuk disaksikan, karena lagi-lagi ayunan kapak menancap di punggung lelaki tua itu. Meskipun kesakitan, sang pelindung berteriak pada muridnya untuk memanfaatkan kesempatan ini membalas kebaikan warga desa. Seketika itu juga, muridnya sudah melompat. Sementara itu, sang pelindung tua telah menerima banyak luka tusuk di punggungnya sebagai bagian dari rencananya. Jusan hendak menyerang, ketika pendekar pedang lain mencoba untuk ikut campur. Namun tiba-tiba, sebuah batu menghantam wajahnya. Mujin bergerak tepat pada saat yang paling krusial. Menggunakan teknik pamungkasnya, pengemis itu dengan ganas menghentakkan tongkat saktinya ke kepala orang itu, mungkin menyebabkan tengkoraknya retak. Satu serangan saja sudah cukup membuatnya pingsan dan jatuh bersama tuannya. Tabib memperhatikan tongkat berlumuran darah, artinya pekerjaannya selesai. Penyerang lain mencoba menyerang tabib, menunjukkan bahwa melarikan diri akan lebih bijak. Ancam akan mematahkan anggota badannya, orang itu menerjang Mujin. Namun tiba-tiba, sosok heroik muncul di depannya. Itu tuannya, tabib eksentrik itu datang dengan penyelamatan yang tepat. Tanpa memandang orang itu, kita melihatnya terpotong-potong. Saya mulai berpikir hampir tidak ada adegan di mana orang ini tidak menunjukkan kekuatannya. Guru bangga pada muridnya yang telah sejauh ini. Situasi mungkin telah teratasi, tetapi dengan pengorbanan Hong Gyun. Orang tua malang itu berduka atas murid satu-satunya, sementara Li Chung bertanya apakah para kaki tangan dalang di balik semuanya. Mujin segera menjelaskan bahwa sebenarnya Yom yang jahat itulah dalangnya. Benar, pria ini tiba-tiba muncul di belakangnya. Li Chung menginterogasi tabib yang tidak bertanggung jawab itu, mempertanyakan tujuan wabah tersebut. Setelah mendengar pengakuannya, Mujin mengungkapkan dengan geram bahwa bajingan ini melakukan semua itu karena uang. Namun, sesuatu tentang situasi ini terasa janggal bagi ahli bela diri itu. Ia merasa pasti ada alasan yang lebih dalam selain uang. Muridnya terkejut mendengar hal itu, sementara Yom setuju dan memohon ampun.
bahkan berjanji akan menyerahkan ramuan paling berharga di desa. Ia bertanya-tanya apakah orang itu tahu tentang tanaman peoni hitam. Nama tanaman itu saja sudah mengejutkan pemuda itu, yang mengingat bahwa tanaman ini mekar di tempat yang dipenuhi energi negatif. Meskipun tidak semulia ginseng salju berusia 10.000 tahun atau pil peremajaan agung, khasiatnya sama terkenalnya. Tanaman ini bahkan dianggap sebagai bunga pahlawan, tumbuh di antara sisa-sisa pertempuran. Dan kebetulan tabib Yom bersedia menyerahkannya asalkan nyawanya terjamin. Kedua murid dan gurunya tercengang melihat bunga peoni yang sedang mekar di sana. Penampakannya saja sudah membuktikan bahwa orang ini tidak berbohong. Mujin yang semakin marah ingin menghajar pria itu karena menyerahkan ramuan tersebut, karena ia menganggapnya pengecut yang hanya ingin menyelamatkan diri. Namun, Li Chung menarik anak itu, menjelaskan bahwa kesepakatan ini berbeda dari sekadar pertukaran. Sebenarnya, alasan sesungguhnya adalah karena setiap tabib yang terampil akan tahu bahwa mencoba mendapatkan bunga peoni akan berakibat fatal karena Qi yang mematikan. Sialan, pria ini benar-benar akan berhasil di menit-menit akhir jika tidak terbongkar. Rencana liciknya hancur berantakan saat Li Chung mengungkapkan bahwa bunga itu dikenal memakan energi dari kematian, yang menjadi salah satu alasan pria ini mengumpulkan mayat. Rencananya adalah menggunakan mayat penduduk desa untuk memberi makan bunga-bunga itu, memeliharanya agar bisa digunakan dalam rencana selanjutnya. Itu rencana yang cerdik, sangat terencana bahkan untuk melawan ahli bela diri yang kuat. Tetapi Yom masih bersikeras pada ketidakberdayaannya dan mengatakan bahwa ia punya cara untuk mengambil bunga itu tanpa menimbulkan kerusakan. Namun Li Chung sangat tertarik mendengar semua perkataannya karena Yom tampak terlalu berpengetahuan untuk berada di desa kecil. Tabib yang gemetar itu menjelaskan bahwa ia mempelajari teknik panen itu sendiri. Tetapi mengejutkan semua orang, Li Chung dengan santai memetik bunga peoni, menyatakan bahwa ia juga bukan orang biasa. Dia benar-benar berbeda, bahkan tabib pun tak percaya bagaimana seseorang bisa selamat setelah menyentuh bunga itu dengan tangan kosong. Namun sebelum orang itu menyelesaikan kalimatnya, kepalanya terpenggal. Kepala itu jatuh ke tanah saat pesilat terhormat itu menyalurkan energi Eskinor murni, seraya berkata, bahwa dialah yang akan menentukan siapa yang hidup atau mati. Tuan sangat marah dengan jumlah tabib yang tidak kompeten yang tiba-tiba muncul. Ia menganggap memalukan mereka menyebut diri sebagai tabib hanya karena pengetahuan mereka tentang pengobatan. Sementara itu, Mujin benar-benar khawatir untuk tuannya. Melihat tuan dengan mudah mengambil bunga itu, ia kemudian secara lucu mengungkapkan bahwa gelar tabib eksentriknya bukan didapat dari judi, yang artinya, "Hei, aku tahu apa yang kulakukan." Lagi pula, Li Chung berniat menyingkirkan racun dari mayat-mayat itu, jadi ia ingin Mujin membawa jusan dan menjauh sebentar. Jadi dia melakukan hal itu persis dan mengamati gurunya memasuki posisi meditasi. Mujin mengamati dengan saksama saat gurunya menyelimuti dirinya dengan energi gelap, menyerap seluruh ki kematian dari tanah yang membusuk dan menariknya ke arahnya. Bocah itu terkejut melihat racun itu benar-benar disedot dari mayat-mayat di dalam tanah. Aliran kegelapan itu ditarik dengan kekuatan dahsyat. Mujin masih dapat mencium bau busuk yang menyengat. Ki kematian itu berubah menjadi badai kegelapan sampai akhirnya mulai menghilang di sekitar Li Chung. Semua lenyap, membuat bocah itu percaya bahwa akhirnya semuanya telah berakhir. Sementara itu, gurunya bertanya-tanya apakah Mujin telah memahami arti sebenarnya menjadi ahli meditasi Ki. Bunga peoni hitam yang sama aromanya kini memancarkan warna putih yang indah, menunjukkan bahwa ia telah dimurnikan. Gurunya menawarkan bunga itu kepada anak laki-laki itu, menjelaskan bahwa racunnya telah dihilangkan, jadi aman untuk dikonsumsi. Mujin berterima kasih, sementara gurunya percaya itu adalah hadiah yang pantas untuk anak itu karena telah mengungkap seluruh rencana. Namun, ada sesuatu tentang situasi itu yang membuatnya sedih. Mujin melirik pengemis tua itu, yang masih menangis meratapi kehilangan gurunya. Anak yang baik hati itu mengatakan bahwa ia tidak pantas mendapatkan benda itu, dengan alasan bahwa yang ia lakukan hanyalah lempar satu batu dan hanya kembali karena ia tak ingin tetap menjadi pengecut. Kata, pantas, adalah skor menarik yang kadang kita kaitkan dengan harga diri kita sendiri. Meniru permainan murid-muridnya sendiri, Li Chung menunjuk wajah Jusan, mempertanyakan apakah bocah itu bisa menjelaskan ekspresinya. Di mata ahli bela diri hebat itu, ia menganggap jauh lebih berani untuk kembali ke pertarungan daripada menghindari pertarungan sejak awal.
Itu menunjukkan bahwa seseorang belajar dari kesalahannya dan segera memperbaiki jalannya. Ia bahkan dengan bijak menyatakan bahwa siapapun yang tidak akan lari dalam keadaan yang sama akan disebut bodoh. Dengan indahnya, Guru Mujin memberinya kebebasan untuk lari karena takut, asalkan ia dapat kembali ke tempatnya seharusnya. Begitulah hidup, karena pada akhirnya momen terakhirlah yang menentukan apakah seseorang telah menjalankan perannya atau tidak. Kata-kata berwibawa itu mengguncang hati bocah itu. Sementara tabib eksentrik mulai berpikir ia mungkin telah membuat anak itu bosan dengan kata-kata bijaknya. Lucunya, Mujin langsung memakan bunga itu tanpa menunggu sedetik pun. Gurunya berteriak karena Mujin langsung memakan bunga itu, yang membuat muridnya bingung karena jelas ia telah diberitahu racunnya sudah hilang. Seketika itu juga, tubuh Mujin tersentak oleh efeknya. Di adegan berikutnya, mereka berjalan pulang sementara tabib muda itu mengungkapkan rasa sakit. Gurunya menganggapnya bodoh karena menelan obat kultivasi tanpa menggunakan teknik apapun. Seharusnya ia terlebih dahulu melakukan metode kultivasi kura-kura hitam untuk mengonsumsinya. Jadi sekarang, ia harus menebus kesalahannya dan mengelola chi-nya dengan benar. Mujin yang kelelahan memohon kepada gurunya untuk menunjukkannya lagi. Dan, lelaki ini akhirnya menjelaskan panjang lebar dalam satu tarikan napas. Itu benar-benar salah satu kotak dialog terbesar yang pernah kulihat. Dan entah bagaimana Mujin mampu mengikuti kata-katanya, meskipun Li Cheng menyuruhnya diam dan lebih fokus. Sedikit demi sedikit, murid muda itu benar-benar berhasil menyalurkan chi-nya, membuat gurunya terkesan. Tuannya, yang berpikir bahwa anak itu akan baik-baik saja bahkan sebelum mereka kembali ke desa. Bahkan, ia memiliki harapan yang lebih tinggi lagi untuk anak itu. Sekali lagi, alih-alih fokus, Bro mulai mengoceh tentang ki yang luar biasa dari bunga peoni hitam, menyebabkan tuannya menggeram padanya lagi karena terlalu percaya diri. Ia belum menjadikan ki itu bagian dari tubuhnya sendiri, jadi ia perlu melakukan teknik kultivasi berulang kali agar berhasil. Karena anak kita kini dapat bergerak lebih nyaman, Li Cheng menyuruhnya untuk membantu para pengemis. Tiba-tiba, Mujin berakting seperti sedang sakit lagi. Begitulah keadaannya sampai mereka akhirnya sampai di desa di adegan berikutnya, menjelaskan kepada mereka semua yang terjadi. Mereka bahkan membawa jenazah Yom dan kaki tangan lainnya. Mujin dengan senang hati melaporkan bahwa penyakit itu tidak akan lagi menghantui penduduk desa, dan ramuan obat akan memulihkan mereka dalam waktu 3 hari. Ia bahkan berterima kasih kepada kedua pengemis karena telah menjadi pahlawan yang bertanggung jawab menangani orang-orang jahat. Meskipun penduduk desa menunjukkan penghargaan mereka kepada para pengemis, pada akhirnya, Jusan kecewa dan masih berduka. Penduduk desa yang sama meninggalkannya dan memuji para tabib. Namun, sang guru yang cerdas mengetahui apa yang terjadi dan memandang sedih pada anak laki-laki itu, yang tidak ada yang membelanya. Sebaliknya, ia hanya berbalik dan memutuskan untuk meninggalkan desa. Beberapa saat kemudian, kita melihat desa itu kembali berkembang. Keesokan paginya, Mujin telah menyiapkan ramuan, dan ia juga fokus pada latihannya. Anak laki-laki itu ingin meniru posisi gurunya, hanya untuk kemudian ditendang oleh orang yang sama. Li Cheng menganggap tindakan itu ceroboh karena membuat kekacauan di depan ramuan obat. Bagaimanapun, Li Cheng menyatakan sudah saatnya mereka menyelesaikan pekerjaan dan pergi, meskipun muridnya menganggap tindakan itu ceroboh karena meninggalkan begitu banyak pasien. Yang lebih penting, Bro menikmati kehidupan sebagai pahlawan dan ingin tinggal beberapa hari lagi untuk bersenang-senang. Kehidupan desa yang nyamanlah yang membuat dia tetap tinggal. Tuannya mengingatkan anak itu bahwa mereka sebenarnya tak berniat datang ke desa ini. Hanya karena Jusan mereka singgah. Berbicara tentang pengemis berjubah merah itu, Mujin bertanya-tanya kemana dia pergi. Li Cheng tahu dia mungkin pergi mengubur Hong Yun dan mungkin kelaparan di sekitar sana. Mujin tak mengerti mengapa seseorang akan membiarkan dirinya kelaparan sementara dia bertanggung jawab menyelamatkan desa. Tapi rupanya itu bagian dari ajaran sekte pengemis. Setelah mengambil nyawa, mereka berkabung karena tak lagi bisa memegang status sebagai pengemis setelah membunuh seorang ahli bela diri. Sebaliknya, Mujin menyadari Jusan mungkin menganggapnya sebagai ancaman bagi desanya. Anak itu bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan, dan Li Cheng menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang harus dia putuskan sendiri. Itulah kenyataan yang harus dihadapi setiap orang setelah merenggut nyawa seseorang. Tak lama setelah itu, kedua tabib itu pamit kepada penduduk desa dan melanjutkan perjalanan mereka. Menjauh dari hutan,
mereka menemukan diri mereka tertarik pada sebuah pemakaman. Terdapat banyak gundukan di sekitar sini, dan di kejauhan terdapat sebuah makam dengan 2 batang kayu. Mendekatkan diri dengan penuh hormat dan berdoa, para tabib menjalankan tugas mereka. Mujin memperhatikan gurunya masih berdoa dan tiba-tiba melihat Jusan, yang tampaknya lebih stabil dari sebelumnya. Ia berterima kasih atas bantuan mereka dan mendoakan perjalanan mereka selamat. Mengetahui pria itu mungkin belum makan, Mujin bergegas memberikannya makanan. Untungnya, Jusan berniat tinggal di desa Jule sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Ia tahu dirinya akan kesulitan, tetapi bagian dari menjadi pengemis adalah selalu tahu cara bertahan hidup, jadi ia tidak masalah. Di benak Mujin, kata-kata tuannya bergema jelas, dan ia khawatir akan hal terburuk. Tiba-tiba, anak itu mengajukan usulan yang mengejutkan, mendesak Jusan untuk ikut bersama mereka. Tujuannya tidak penting bagi seorang pengemis. Mujin berpikir Hong Gyun pasti menginginkan hal yang sama untuknya, tetapi saat bocah itu hendak meminta pendapat gurunya, tabib eksentrik itu telah menghilang. Anak itu menggenggam tangan pengemis dan bergegas menuju gurunya. Li Cheng dikenal karena ketidaksabaran dan kecepatannya. Bagaimanapun, kelompok berdua itu kini menjadi bertiga. Lebih penting lagi, Mujin menyatakan minatnya untuk belajar pedang, yang berarti pelatihan akan segera dimulai. Sedangkan Jusan yang lugu, bahkan tak tahu mereka akan pergi kemana. Li Cheng dengan kocak menyebutnya jenius, karena bahkan muridnya sendiri tak pernah bertanya kepadanya tentang tujuan mereka. Kita melihat adegan terakhir nama Hong Gyun terukir di balik sebatang kayu, menggambarkannya sebagai pahlawan desa. Tabib eksentrik itu menyebut Luo yang sebagai tujuan akhir mereka. Dalam adegan selanjutnya, kita langsung masuk ke babak latihan, di mana sang guru menjelaskan bahwa tujuan pedang hanyalah untuk menemukan jalan menuju hati. Dalam penguasaan pedang, itulah peran sebuah pedang. Ada banyak teknik berbeda yang menyoroti tujuan tersebut. Salah satunya disebut lebah, yaitu tusukan yang tepat dan akurat. Ada juga formasi yang indah dikenal sebagai sulur Ivy, yang terkenal dengan serangan spiral. Formasi dominan adalah puncak. Mungkin kau berpikir puncaknya kurang mencolok daripada yang lain, tetapi hanya sedetik setelah serangan itu, Mujin dan yang lainnya takjub dengan bola energi internal yang sangat besar yang dilepaskannya. Sang guru menoleh ke murid-muridnya, bertanya-tanya apakah mereka bisa melakukannya. Pernyataan itu begitu mengada-ada sehingga mereka berdua menatapnya dengan ekspresi datar sebelum Mujin meledak, mengatakan mustahil untuk meniru apa yang baru saja dilakukannya. Sang guru yang tidak sabar menganggap itu sudah cukup untuk latihan sebulan. Sementara itu Mujin melontarkan fakta dengan mengatakan jelas tidak mungkin menghancurkan seluruh pohon setelah rencana pelatihan sebulan. Saat mereka berdebat, Jusan mungkin menyesali hidupnya. Bahkan, sang guru memintanya mendekat dan mencobanya. Kedua murid mencoba meniru bentuk puncaknya, dan meskipun tampaknya mereka meningkat di mata guru, Jusan sama sekali tidak merasakan perbedaannya. Guru tersebut meminta anak itu untuk mencoba sekali lagi, membetulkan posturnya dan memperbaiki gerakannya. Dari kejauhan, Jusan merasa senang melihat mereka dalam masa pembelajaran. Dokter muda itu mengeluh kepada gurunya karena terlalu keras setelah pelatihan sebulan. Sementara itu, Li Cheng mengingatkan anak itu untuk menjaga sopan santunnya. Latihan mereka yang keras saat ini meliputi latihan pukulan telapak tangan di pagi hari, langkah awan ungu di siang hari, dan kemudian sparring menggunakan pedang tajam di malam hari. Rutinitas apa yang selama sebulan ini dijalani mereka dengan ketat, dan sejauh ini Jusan menang mudah atas anak kita, memenangkan semua 30 pertarungan. Pengemis itu berpikir bahwa bahkan setelah sebulan mengamati keduanya, ia merasa hubungan mereka sangat tidak biasa. Kadang-kadang keduanya bergaul dengan baik, sementara di waktu lain mereka saling memancing amarah. Lucunya, bahkan sekarang, Li Cheng masih mengejek lengan anak itu yang terlihat kurang bagus. Bisa dibilang keduanya menghadapi segalanya dengan humor, namun tersembunyi di balik humor itu adalah rasa hormat yang mendalam satu sama lain. Sambil mereka bergumam, Jusan merasakan keakraban dan kebersamaan, mengingat ia beruntung pernah memiliki guru seperti Mujin. Di akhir sesi latihan, pengemis itu mengajak makan malam, yang kemudian Li Cheng gunakan sebagai kesempatan untuk menegur anak itu lebih lanjut. Sayangnya, kelompok bertiga itu resmi bubar di adegan berikutnya. Jusan menyampaikan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantunya. Tabib yang eksentrik itu mengingatkan anak itu untuk mengubah identitasnya agar dapat diterima di Chongqing.
Karena akan bermasalah jika seseorang di sini mengetahui bahwa dia berasal dari desa permata. Lagi pula, apapun alasannya, pengemis itu melakukan pembunuhan, dan itu tidak akan menguntungkan dia. Jusan membungkuk hormat lalu berpisah, mengucapkan selamat tinggal di tengah keramaian sebelum menghilang. Mujin tertinggal dengan wajah kecewa, sementara tuannya segera membahasnya. Masalahnya, bocah itu belum mampu dekat dengan siapapun dengan akrab sejak meninggalkan Sichuan, dan Jusan mengisi kekosongan itu. Lucunya, tuannya menggodanya bahwa alasan sebenarnya adalah dia kalah 30 duel melawan Jusan, siapapun pasti akan marah setelah kalah terus-menerus sebanyak 30 kali. Mujin berteriak kepada tuannya yang kembali menghilang menggunakan teknik seperti Batman. Li Cheng tak mau mendengar ocehannya dan menyuruh anak itu untuk cepat. Keduanya tiba di bengkel pandai besi keluarga Feng. Mereka ingin meminjam tungku sebentar, dan sebagai gantinya, pandai besi itu bisa menyaksikan bakat luar biasa anak itu. Tawaran itu keterlaluan, sangat tidak masuk akal bagi siapapun, namun tabib eksentrik itu membanggakan muridnya sebagai anak paling berbakat di negeri ini. Mujin hampir mati karena malu, dan mengira tak seorang pun akan menerima tawaran buruk itu. Pandai besi berpikir sejenak dan surprisingly menerima, membuat anak itu sangat terkejut. Segera majikannya menyuruhnya mulai bekerja. Pandai besi itu bahkan tidak keberatan jika mereka meminjam bahan untuk pekerjaan itu, berharap mendapatkan hasil yang bagus. Li Cheng sangat menikmati situasi ini, sementara Mujin merasa kesal dan bertanya-tanya apa perlunya membuat pedang tiba-tiba. Mujin merasa diperlakukan seperti hewan peliharaan yang bisa dimanfaatkan majikannya untuk keuntungannya sendiri. Tabib eksentrik itu menyuruh anak itu untuk fokus membuat sabit untuk pandai besi terlebih dahulu. Kemudian dia menjelaskan persyaratan kesepakatan mereka. Lagi pula, dia dijanjikan akan menerima jasa pandai besi anak itu sebagai imbalan atas pengajarannya. Pada dasarnya, ini seperti Mujin membayar biaya bulanannya untuk belajar. Namun, masalahnya, dia belum pernah membuat sabit seumur hidupnya. Mujin menyalakan tungku, menarik perhatian pandai besi tua itu. Awalnya ia mencoba mengabaikan prosesnya, tetapi kemudian ia mendengar suara palu yang sempurna, yang berirama selaras dengan hujan seperti sebuah instrumen. Meskipun belum melihat hasil kerja anak itu, pandai besi yakin bahwa Mujin akan tumbuh menjadi pandai besi yang ulung. Orang tua itu tertidur pulas, dan pada adegan berikutnya, matanya melebar terkejut melihat terciptanya sabit yang sempurna. Ia tak percaya bahwa ini adalah percobaan pertama anak itu membuat sabit. Mujin ragu apakah itu akan menjadi pembayaran yang cukup, tetapi pandai besi yang bersemangat itu menyambar senjata dan segera menggunakannya untuk memotong bambu. Ayunannya yang tepat memotong bambu dengan halus, menunjukkan keahliannya sebagai ahli bela diri. Anehnya, pemuda itu menjauh setelah ayunannya. Pandai besi Feng pergi tanpa sepatah kata pun, tetapi Li Cheng terkejut dan menyuruh pemuda itu melanjutkan pekerjaannya, dengan nada mengancam mengatakan bahwa mereka akan segera datang. Mujin tidak mengerti apa yang terjadi. Sementara gurunya mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan bahwa orang-orang itu sudah ada di sini. Figur-figur berpakaian hitam memperlihatkan senjata mereka, menunjukkan niat yang mencurigakan. Pemimpin mereka adalah pandai besi Feng, yang berani mempertanyakan bagaimana bocah itu mampu menempa benda seperti ini. Sebuah sabit itu berhasil memotong beberapa senjata terbaik buatan pandai besi wilayah Chongqing, sehingga mereka semua kini mengincarnya. Sabit Mujin begitu sempurna sehingga bahkan tidak tergores setelah menerima tekanan yang berat. Seakan-akan memotong adalah hal termudah di dunia dengannya. Para pandai besi berpengalaman dengan rendah hati meminta untuk diajari keterampilan yang sama, berharap untuk mendapatkan bakat bocah itu. Mereka hanya ingin menyaksikan langsung proses pembuatannya, berharap bocah itu akan menunjukkan cara membuat berbagai macam senjata. Mujin terdiam tak berdaya sementara gurunya segera menyela, mengulurkan tangan. Orang ini pandai memanfaatkan keahlian muridnya, dan meminta 2 batangan perak untuk setiap penonton. Para pandai besi awalnya bingung, tetapi begitu mendengar tentang tujuan Mujin selanjutnya untuk membuat pedang, mereka langsung memberikan batangan perak itu tanpa ragu. Sementara itu, Jusan sedang dalam perjalanan, mengunjungi kembali kampung halaman gurunya. Ia mengingat kata-kata Hong Yun dan bertanya-tanya di mana ladang rami itu berada. Anehnya, ia melihat sekumpulan orang di bawah jembatan. Pemandangan itu membangkitkan banyak emosi dalam diri Jusan, mengingatkannya pada sosok gurunya. Ia terus berjalan untuk mencari seseorang yang mengenal Hong Yun. Pemilik kedai menyambut anak itu masuk,
meyakinkannya bahwa mereka selalu menyambut murid dari aliran pengemis. Meskipun Jusan pergi dengan tenang, ia cukup terkejut karena tak seorang pun tampaknya mengenal gurunya. Ia berpikir mungkin karena sudah lama, karena memang sudah 20 tahun. Dari yang dilihatnya, aliran itu sangat berbeda dari cerita yang ditinggalkan gurunya. Tidak masuk akal misalnya, seorang pemilik kedai menjadi anggota aliran itu. Contohnya, orang yang sama itu langsung meminta biaya masuk agar Jusan resmi menjadi bagian dari aliran tersebut. Ini sangat lucu karena untuk menjadi pengemis, harus membayar biaya yang rasa-rasanya tidak nyata. Saat ini, Jusan mulai berpikir bahwa tak seorang pun di jalan ini yang mengenal tuannya. Maka ia melanjutkan pencariannya yang melelahkan, menanyakan tentang pengemis panen rami, tetapi tampaknya tak seorang pun mengenal anggota sekte empat simpul itu. Jusan tidak mendapat petunjuk yang berarti dari orang-orang yang tinggal di bawah jembatan, dan mulai kehilangan harapan dalam pencariannya. Tiba-tiba seorang pria berlalu cepat di dekatnya, berharap menghindari dingin. Sebagai upaya terakhir, Jusan memutuskan untuk bertanya kepada orang ini, menanyakan tentang pengemis panen rami dengan empat simpul. Betapa terkejutnya ia, orang ini tampaknya mengetahui tentang Hong Yun. Jusan akhirnya senang karena menemukan petunjuk, sementara orang tua itu meminta konfirmasi apakah itu benar-benar dia. Jusan sangat gembira mendapatkan petunjuk sampai orang tua itu mengatakan bahwa Jusan salah paham. Ternyata Hong Yun bukanlah pengemis empat simpul, melainkan hanya satu simpul. Ia bahkan tidak pernah mencapai 2 simpul. Seorang ahli bela diri hanya diberi 3 simpul, yang berarti orang tua itu berbohong kepada Jusan seumur hidupnya. Sebaliknya, Hong Yun rupanya menghabiskan waktunya dengan santai di ladang rami, yang memberinya namanya. Menariknya, banyak orang lain juga datang mencarinya di tempat yang sama karena ia mencuri sesuatu yang penting dan lari menyelamatkan diri. Hong Yun diberitahu bahwa nenek yang mungkin tahu sesuatu tentang kisah tuannya. Jusan di sisi lain sangat terpukul. Seluruh hidup anak itu adalah kebohongan. Jusan menatap ikat pinggang simpul-simpul bodoh itu, air mata membasahi pipinya sementara badai dahsyat mencerminkan amarahnya. Tangannya gemetar saat ia mulai membuka simpul-simpul itu, mengutuk kebodohan tuannya yang pantas mendapatkan hukuman. Lagi pula, Hong Yun memberinya simpul pertama hanya karena mampu menahan lapar dan simpul kedua hanya karena sembuh dari demam. Itu tidak seperti seharusnya, karena setiap simpul membutuhkan serangkaian keterampilan. Dalam kasus Jusan, anak itu terus-menerus mendapat masalah karena alasan-alasan sepele. Itulah sebenarnya alasan utama mengapa mereka tak berdaya melawan orang-orang Yom, karena semua tekniknya palsu dan tidak berguna. Jusan berteriak ke langit, menyadari bahwa semua yang selama ini ia ketahui adalah kebohongan besar. Ia bersyukur bahwa gurunya yang bodoh akhirnya mati mengenaskan karena berbohong seumur hidupnya. Melepaskan semua kekesalannya, Jusan hendak membuang sabuknya ke air, tetapi tiba-tiba semangatnya runtuh, mengakui bahwa gurunya bukanlah pelindung, bahkan bukan apa-apa. Ia tak mengerti mengapa pengemis murahan seperti itu rela mengorbankan hidupnya untuk melindunginya. Jusan menceburkan tangannya ke air dan perlahan melepaskan ikat pinggang. Air matanya membanjiri wajahnya. Raut mukanya sangat menyedihkan. Ikat pinggang itu hilang dan terakhir kali terlihat ia menangis di bawah badai. Mari kita kembali ke sudut pandang anak laki-laki kita, yang telah bekerja keras seharian. Mujin telah selesai bekerja, tetapi penontonnya ingin melihat lebih banyak lagi. Untungnya, pandai besi Feng membela anak itu, meyakini bahwa lebih baik membiarkan anak itu beristirahat sebentar. Semua pertanyaan selanjutnya ditunda hingga sesi berikutnya. Tiba-tiba Mujin melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah pengemis dan temannya Jusan yang tampak seperti telah mengalami hal buruk. Yah, butuh waktu lama bagi pria malang itu untuk menjelaskan ceritanya dan penemuannya tentang majikannya. Mujin tidak tahu harus bereaksi bagaimana dan pertanyaan pertamanya adalah apakah temannya yang tersayang lapar atau tidak. Yang mengejutkan, ia mengetahui bahwa Jusan diberi makanan oleh seorang anak pengemis di bawah jembatan yang cukup baik hati untuk membiarkannya makan. Meskipun awalnya menolak, sesuatu mendorong Jusan dan ia memutuskan untuk menyenangkan gadis itu dengan memakan makanannya. Seketika, Mujin memukul punggungnya karena menerima makanan dari seorang anak pengemis. Bocah kita itu mendesak mereka untuk segera pergi, yang membuat temannya bertanya kemana mereka sebenarnya akan pergi. Mujin tersenyum padanya dan mengatakan akan membersihkannya dengan tuntas. Malam itu,
ia mengajak temannya ke restoran mewah. Pengalaman yang benar-benar baru bagi Jusan. Jusan sangat takjub sementara Mujin menyuruhnya makan sampai kenyang sekali. Mereka akhirnya melahap makanan dengan semangat, sampai akhirnya menjadi seperti naga yang berapi-api, karena lupa akan tingkat kepedasan masakan Asia. Bahkan musisi cantik itu pun terganggu oleh keramaian mereka, tapi setidaknya Jusan senang. Mereka berkeliaran, Mujin bahkan menirukan gurunya. Malam berlanjut dengan kedua sahabat itu menikmati waktu bersama, bersantai dan bercanda. Seperti badut, pada akhirnya, perut mereka kenyang dan mabuk berat. Jusan mulai khawatir tentang pembayaran, sementara teman kita mengejeknya karena dianggap pengemis bodoh. Bagian paling lucunya adalah, Mujin menjelaskan bahwa dia juga tidak membawa uang, membuat Jusan berteriak sekuat tenaga karena sekarang mereka harus membayar Didi dengan cara lain. Jusan mengingatkannya bahwa tempat itu dikelola oleh kelompok pengemis, jadi mereka harus membayar. Tapi teman kita terus bercanda dan bersikap seolah-olah aman dari masalah, karena dia murid tabib eksentrik. Tetap saja, Jusan sangat khawatir dan mengatakan bahwa mereka dalam masalah besar. Seluruh situasi membuat anak laki-laki itu tertawa terbahak-bahak, terdengar oleh semua orang di restoran. Dalam sekejap, Mujin menghilang dari tempatnya dan berpindah tepat di belakang wanita cantik itu. Dia mengeluarkan pisau dan mengatakan akan memberi mereka pelajaran. Rasanya dia agak terlalu menerapkan ajaran gurunya. Pisau Mujin melayang dengan cepat dan akurat, sementara Jusan mulai khawatir dengan kelakuan cerobohnya. Para pengunjung mabuk lainnya menikmati pertunjukan itu, mengira anak itu benar-benar mabuk dan bertindak di luar kendali. Para staf bertanya-tanya apa yang coba dilakukan orang ini. Sementara itu, Mujin bergerak sangat cepat dan lincah. Pria ini benar-benar menatap balik dengan tatapan tajam yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Auranya cukup mengancam hingga staf memanggil penjaga. Adik laki-laki itu di sana seperti meminta bantuan, tolong lakukan sesuatu. Sementara itu Mujin terus bertindak gegabah. Para penjaga menyuruhnya turun dengan cepat tanpa membuat malu diri sendiri. Tapi anak kita tetap di sana, mengabaikan mereka seolah mereka bukan siapa-siapa. Tepat ketika mereka hendak mendekat, Mujin menumpahkan minumannya dengan gerakan tiba-tiba, memperlihatkan hasil karyanya yang luar biasa. Ia telah memahat sebuah patung berkat keahliannya dalam menggunakan pisau. Mujin yang mabuk itu bertanya-tanya apakah para penjaga ingin mengganggunya saat sedang berkarya. Mereka menyuruh wanita itu untuk terus memainkan musik, dan meskipun kesal, ia menuruti permintaan mereka. Mujin terus mengukir mahakarya dengan goresan pisau yang penuh warna, memikat para penonton. Setelah selesai menggunakan pisau, ia memecahkan cetakan, memperlihatkan mahakarya Dewa Buddha 1000 tangan yang sangat detail. Patung itu megah, dan merupakan imbalan yang luar biasa untuk makanan yang telah ia makan. Murid itu sebenarnya mendapat pelajaran berharga dari gurunya, Li Cheng, yang mengatakan kepadanya bahwa ia selalu dihargai atas keahlian dan rasa syukurnya, dimanapun ia berada. Dan seperti gurunya, keahlian Mujin membawakannya banyak bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Anak itu dipuja dan hanya menyebutnya coretan. Ia kemudian membuat karya seni yang luar biasa, menghabiskan 2 jam untuk mengukir naga yang indah. Baiklah, saya ralat, naga yang sangat keren. Mujin menerima sebungkus pangsit sebagai bayaran. Kemudian, Jusan bertemu dengan pengemis di bawah jembatan dan memberikan mereka pangsit yang lezat, dan menambahkan sosun untuknya. Mujin, sebagai orang baik, merasa senang melihat temannya akhirnya tersenyum. Keesokan harinya, Jusan dan Mujin berpikir mereka sebaiknya libur daripada pergi ke kedai seperti biasa. Keduanya memang tidak ingin pergi karena hujan. Tiba-tiba sebuah suara menggema, Hong Jusan, di luar hotel mereka. Ketika mereka melihat keluar, mereka mendapati So Samgu, yang melaporkan bahwa Sosun telah hilang. Meskipun Sosun selalu memberitahu mereka kemana dia akan pergi, dia tidak pernah pergi terlalu jauh. Samgu mencurigai gerombolan perampok sungai terlibat dan ada hubungannya dengan hilangnya Sosun. Bahkan, perampok ini bertanggung jawab atas hilangnya anak-anak secara terus-menerus. Awalnya, orang-orang mengira perampok itu telah pergi selamanya, tetapi beberapa saksi mulai memperhatikan para perampok tersebut menculik anak-anak. Samgu melaporkan bagaimana perampok ini menyerahkan anak-anak kepada beberapa ahli bela diri yang kemudian menggunakan mereka dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Bayangan Sosun mengalami nasib serupa atau mendapat luka membuat Samgu sangat cemas.
Namun Jusan meyakinkan pria itu bahwa ia mampu dan akan mencari Sosun bersama seseorang yang dapat dipercaya. Mendengar itu, pengemis tersebut sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Jusan. Di adegan berikutnya, Jusan menemui pemimpin kelompok pengemis untuk menjelaskan situasi tersebut. Yang mengejutkannya, orang-orang ini bahkan tidak mau bertindak meskipun situasi ini menuntut tindakan. Pemilik kedai menjelaskan bahwa melawan para perampok sungai tanpa bukti yang jelas sangat berisiko. Bukan hanya itu, musim yang akan datang juga bermasalah. Perilaku pemilik kedai itu benar-benar bertolak belakang dengan bagaimana ia memperlakukan Jusan sebelumnya. Jusan bertanya-tanya apakah itu karena Jusan tidak lagi memiliki ikatan di tubuhnya. Pemilik kedai memahami bahwa Jusan tidak tahu tentang Chongqing, jadi ia menjelaskan bagaimana musim hujan memaksa kelompok pengemis untuk selalu waspada. Situasinya bahkan lebih buruk tahun ini karena hujan lebih deras. Ia mengizinkan Jusan untuk mengamati sendiri, menjelaskan bagaimana jika hujan terus turun selama 2 hari lagi, mereka akan berisiko menghadapi banjir. Ini buruk karena orang-orang akan kehilangan rumah mereka akibat banjir dan terjadi korban jiwa. Berbeda, untuk mencegah kerusakan minimal, mereka memastikan untuk mengerahkan setiap anggota sekte untuk membuat barikade yang cukup. Inilah sebabnya mereka tidak dapat benar-benar mengirimkan anggota untuk membantu misi penyelamatan Sosun atau menghadapi para bandit sungai. Semua ini mengecewakan Jusan, yang hanya diberi janji samar intervensi dari atasan. Setelah percakapan itu, Jusan menjelaskan semuanya kepada Samgu, yang mengutuk orang-orang brengsek itu karena tidak dapat dipercaya dan memperlakukan mereka seperti manusia kelas 2. Samgu sama sekali tidak dapat mempercayai ucapan pemilik kedai. Samgu yang malang berkomentar bahwa anggota sekte akan sangat sibuk membangun barikade sehingga mereka akan lupa tujuan sebenarnya mereka, yaitu melindungi rakyat. Jusan mencoba bernalar dan berpikir bahwa anggota sekte itu perlu memiliki semacam keadilan di balik tujuan mereka. Samgu membentak bahwa bahkan bandit sungai dan penjahat kejam pun juga pendekar, jadi itu tidak membenarkan mereka memiliki rasa keadilan. Lalu ada fakta bahwa sekte pengemis itu tidak pernah menghadapi bandit sungai selama 10 tahun terakhir, itulah sebabnya mereka tidak akan mempertaruhkan diri mereka untuk seorang gadis kecil. Orang-orang itu adalah orang yang berpura-pura menjadi pengemis. Samgu membongkar kepura-puraan mereka dan status sebenarnya. Kata-kata barusan membakar hati Jusan, mengingatkannya pada perkataan tuannya. Saat ini, ia benar-benar kesal dengan semua pengemis yang berkeliaran dan membuatnya merasa bersalah. Sementara itu Samgu ditenangkan oleh teman-temannya. Jusan menyadari bahwa ia telah berbuat lebih dari yang seharusnya dan tidak perlu lagi ikut campur. Ia pergi sambil berpikir bahwa perannya telah berakhir setelah ia meninggalkan desa, dan bahkan tugas yang menyedihkan itu hanyalah kebohongan. Saat ia berlalu, seseorang yang mengenakan topi jerami melewati di dekatnya. Orang itu melihat sekeliling dan memanggil Jusan, menghentikan langkahnya. Nenek yang bertanya apakah dia anak yang mencari pengemis panen rami dan bertanya-tanya hubungan apa yang dia miliki dengan Jongyun. Ini dorongan terakhir, karena bahkan nama orang tua itu adalah kebohongan. Bukan Hong Yun, tetapi Jongyun. Aku mulai merasa kasihan pada Jusan saat ini. Dia menyebut tuannya sebagai penjahat kecil. Tetapi nenek tua itu hampir tidak berpikir seperti itu dan berpendapat bahwa Jongyun tidak akan pernah mencuri sesuatu. Tiba-tiba nenek itu ingat bahwa Jongyun memang mengeluarkan seseorang, menambahkan lapisan misteri lain mengenai orang tua itu. Penyebutan tentang mengeluarkan seseorang benar-benar menggeser dinamika di sini. Nenek tua itu menegaskan perkataannya, menyatakan bahwa 20 tahun yang lalu terjadi konflik penting yang posisi di Chongqing antara faksi sekuler dan tradisional. Pemimpin faksi sekuler adalah seseorang yang disebut pengemis tua berwajah merah. Lawannya adalah wakil pemimpin markas, yang disebut pengemis Bukit Willow, yang termasuk dalam faksi tradisional. Masing-masing faksi memiliki pandangannya sendiri, dan meskipun dianggap tidak penting apakah seorang pengemis mengenakan pakaian lama atau baru, hal-hal kecil mulai menumpuk dan menumbuhkan benih keraguan dan kebencian di antara kedua pihak. Hal ini akhirnya menyebabkan konflik besar, yang mengakibatkan kematian pengemis Bukit Willow. Konflik semakin meletus setelah kematiannya, karena tak lama setelah hari itu, bahwa faksi tradisional diusir dari wilayah Chongqing. Pada hari itu juga, si kakek, pengemis panen rami, melarikan diri bersama putra pengemis Bukit Willow. Ini masuk akal. Harta suci yang dicurinya adalah putra pahlawan mereka. Mempersiapkan diri,
Jusan menanyakan nama asli anak itu. Terungkap bahwa anak laki-laki itu bernama Hongzong, tetapi nenek itu berpikir bahwa tidak ada gunanya berbicara dengannya karena dia bahkan sepertinya tidak mengenal putra pengemis Bukit Willow. Ia pamit dan meninggalkan pesan untuk pengemis panen rami, yang menyampaikan bahwa ia baik-baik saja. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Jusan bergegas pergi dan menghilang. Lagi-lagi, Jusan di sini merasa kewalahan dengan emosi, menyatukan satu kebenaran dengan kebenaran lainnya. Semua tentang orang tua itu adalah kebohongan, dan dia tak mengerti mengapa. Jusan merasa frustrasi dan curiga akan kebohongan lainnya. Dia menatap sungai, memasukkan tangannya ke dalam air berusaha mendapatkan kembali apa yang hilang. Jusan mencoba mencari dan mengaduk air, mencari simpul-simpul yang telah dilemparnya. Usaha kerasnya sia-sia, yang dia temukan hanyalah sekelompok rumput liar. Semua simpul itu, yang dilemparnya karena frustrasi, kini telah hilang. Tapi pria ini tidak menyerah. Dia memutuskan untuk menyelam sendiri ke dalam air, dan muncul kembali beberapa saat kemudian. Keteguhannya terlihat setiap kali ia masuk dan keluar air. Jusan berenang dalam, menahan napas sekuat tenaga sambil mencari 4 simpul penjaga. Kali ini, alih-alih membenci tuannya, ia menyadari tugas yang dipercayakan kepadanya di balik simpul-simpul itu. Begitulah caranya orang tua itu sampai ke desa Jule, merawat anak itu seperti anaknya sendiri, memberinya makan dengan baik. Ia bahkan melatih anak itu. Semua itu dilakukan agar ia bisa melindungi seseorang. Semua itu dilakukan untuk melindungi Jusan sendiri. Tuannya mengorbankan hidupnya untuk tujuan itu, menjadi teladan seorang penjaga. Dengan tekad itu dia terus maju, hingga akhirnya melihat simpul-simpul di dasar sungai. Memegangnya dengan kedua tangan, ia menariknya ke atas, napasnya hampir habis. Jusan bergegas kembali ke permukaan. Penglihatannya mulai kabur dan ia hampir pingsan. Tepat di ambang kesadaran, ia jatuh pingsan sambil melihat sosok Mujin mengulurkan tangan kepadanya. Jusan berhasil menyelamatkan nyawa temannya dan menariknya keluar, menyeret mereka ke tepi sungai. Mujin menarik napas dalam-dalam, lalu memarahi temannya yang bodoh itu karena selalu saja merusak bajunya. Ia menganggap Jusan bodoh karena berenang dalam cuaca yang buruk sekali. Namun meski mengalami situasi nyaris mati, Jusan memegang erat simpul tali dan hanya tertawa. Tawanya menjadi seperti orang gila, bahkan membuat anak muda itu takut. Pengemis itu meminta tolong sekali lagi kepada temannya, yang menurut Mujin sangat keterlaluan, mengingat Mujin baru saja menyelamatkan nyawanya. "Bro, ini seperti aku menyelamatkanmu dari tenggelam dan kau sudah meminta bantuan lagi." Penuh harapan, Jusan menyatakan bahwa mereka harus menyelamatkan Sosin sendiri dari para bandit. Hal itu mengejutkan Mujin, yang berpikir ia telah memilih misi yang merepotkan. Anak muda itu bahkan menyarankan untuk melakukan tugas yang lebih mudah. Adegan berikutnya, kita melihat anggota sekte tersebut berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan barikade untuk mencegah banjir. Air meluap karena hujan deras, sementara Mujin dan Jusan memata-matai anggota sekte itu. Anak kita mulai ragu dengan kesepakatan bantuan itu, terutama karena mereka bahkan belum punya rencana. Jusan santai saja membantah punya strategi, yang sangat ceroboh karena berdua mereka tak mungkin melawan puluhan bandit sekaligus. Pengemis itu berpikir mereka sebaiknya bersembunyi dulu dan memastikan kondisi Sosin sebelum bertindak. Mujin setuju dengan rencana itu, jadi mereka segera mencari Sosin. Ada bangunan di depan dan Jusan menduga Sosin ditahan di dalam. Dia menyarankan untuk masuk secara diam-diam, hanya untuk Mujin yang mengatakan rencananya sebagai ide paling bodoh abad ini. Mujin menegurnya karena tidak mempertimbangkan warna pakaian mereka, yang akan dengan mudah membocorkan keberadaan mereka. Pengemis itu menyarankan agar mereka berguling-guling di tanah untuk menyamarkan pakaian mereka dengan lingkungan sekitar, dan dia bahkan berpikir untuk menanggalkan pakaian adalah ide yang bagus. Ya, menanggalkan pakaian untuk bersembunyi dari musuh jelas merupakan strategi yang cerdas. Tiba-tiba mereka berdua mendengar dua anggota patroli sedang berbincang dan mengeluh tentang pekerjaan mereka. Mereka mengeluh, tapi tetap senang karena tidak dimarahi pemimpin mereka. Dengan cara ini, sementara itu, duo dinamis kita pada dasarnya menyadari bahwa mereka benar-benar dalam masalah besar, perasaan yang sama-sama mereka rasakan seakan terhubung secara telepati. Para penjaga bersenjata, sementara Mujin mempertanyakan mengapa gerombolan bandit manapun perlu memiliki penjaga. Ia berpikir tidak bijak untuk melawan mereka di sini. Situasi ini membuatnya gemetar ketakutan,
dan ia berharap untuk tetap diam seperti patung, menunggu mereka berlalu. Sayangnya, orang-orang itu harus menyeberangi jembatan, jadi kecuali mereka buta, tidak mungkin mereka akan melewatkan dua penyusup yang bersembunyi di dekatnya. Mujin berpikir keras dan bertanya-tanya apakah mereka harus bersembunyi di bawah jembatan, tetapi membatalkan rencana itu karena merasa mereka berdua tidak akan muat. Ia melihat Jusan yang tampak berada dekat jembatan, memberi isyarat tangan seperti di Naruto atau semacamnya. Pesannya pada dasarnya menyuruh Mujin bersembunyi di balik bebatuan, sementara Jusan akan pergi ke arah lain. Itu rencana yang bagus karena suara hujan akan menutupi suara-suara yang mereka buat. Sebodoh-bodohnya Jusan, ia masih punya pemikiran yang cerdas saat benar-benar dibutuhkan. Tapi menurutku itu terlalu mudah. Para penjaga mulai berjalan di jembatan, melewati dan memeriksa sekitar dengan teliti. Sementara itu, duo kita ditempatkan di masing-masing sisi, saling memberi isyarat jempol sebagai tanda setuju. Anak kita berpikir mereka telah menyelesaikan tugas dengan mudah, ketika tiba-tiba orang bodoh itu menjadi kalut, mengungkapkan posisinya dengan serangan mendadak dari atas. Ah ya, serangan tongkat dahsyat dari dua anjing, yang pasti akan membuat orang-orang ini kesulitan. Tentu itu bukan strategi yang buruk, kan? Nah, serangan pamungkas Bro dengan mudah dihindari oleh kedua penjaga hanya dengan menekan tombol X di controller dan mundur selangkah. Bro hancur dan mempertanyakan bagaimana ia bisa melewatkan kesempatan, padahal itu sangat terlihat. Serangan terburuk yang pernah ada. Bagian terakhir rencananya sama sekali luput dari perhatian Mujin, dan sekarang para penjaga siap menghukum mereka atasnya. Mujin hanya bisa berpikir bahwa orang ini memang benar-benar bodoh di semua alam semesta.